Paran telah menghabiskan seluruh hidupnya di bunker bawah tanah terkutuk ini. Hari-harinya dimulai dengan latihan keras. Dia melakukan ratusan push-up dengan beban berat di punggungnya. Dan ketika dia akhirnya jatuh karena kelelahan, ayahnya tidak menunjukkan belas kasihan. Ayahnya memarahinya karena terlalu lemah. Bahkan, ayahnya memarahinya karena alasan apapun, atau tanpa alasan sama sekali. Begitulah terus, hari demi hari. Karena itulah Paran hanya memiliki satu mimpi, untuk meninggalkan bunker ini dan melihat dunia luar. Satu-satunya yang dia miliki adalah foto keluarga lama, yang memberinya keyakinan bahwa ibunya menyayanginya. Ayahnya, yang mengurungnya di bunker ini, tidak berpikir demikian. Dia terus-menerus mengulangi bahwa dia sudah meninggal. Tapi tokoh utama kita menolak untuk mempercayainya, karena dia orang yang jahat. Dia menahan Paran di sini dan setiap hari mengatakan bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan tempat ini, karena sebentar lagi akan terjadi malapetaka di luar sana di mana semua orang akan menemui ajalnya. Satu-satunya hal yang mencerahkan hari-hari Paran adalah buku-buku tentang dunia luar, dunia yang sangat ingin dia lihat dengan mata kepalanya sendiri, untuk akhirnya menemukan ibunya dan teman-teman baru. Tapi kenyataan itu pahit, dan yang dia lihat sekarang hanyalah sepatu bot ayahnya, yang dengan cepat membawanya kembali ke kenyataan yang keras. Untuk keluar, Paran harus mendapatkan kunci bunker yang selalu dibawa ayahnya bersamanya. Maka, di salah satu sesi latihan, dia memutuskan untuk mengambil kesempatan. Ayah Paran berbalik untuk pergi, mengatakan cukup untuk hari ini. Anak kita melihat itu sebagai kesempatan dan mengambil pecahan kaca untuk menyerang. Dia bergegas maju dan mengklaim inilah saat yang dia tunggu-tunggu. Dia akan mengalahkan ayahnya dan melarikan diri dari bunker. Dia melompat, berniat menyerang, tetapi tampaknya dia telah membuat kesalahan fatal. Dia gagal menyadari bahwa ayahnya tidak akan pernah lengah. Ayah Paran mendekatinya dan dia melompat maju untuk menyerang, tetapi tinjunya hanya mengenai udara karena ayahnya menghindar. Ayahnya menendangnya dengan keras. Darah mengalir dari mulut sang protagonis saat penglihatannya memudar menjadi gelap. Di D1, anak kita menangis, terbangun di selnya yang gelap. Ayahnya masuk, memuji usahanya dan mengingatkannya tentang aturan itu. Tidak ada senjata, hanya tangan kosong. Karena dia melanggar aturan, ayahnya mengatakan dia akan mendapat latihan ganda besok. Dia mengunci sel dan menyuruhnya tidur. Ketika listrik padam dan semuanya menjadi sunyi, Paran mendengarkan dengan saksama. Dia menyadari dua hal. Ketika ayahnya berkata sudah waktunya tidur, sebenarnya di atas sana sudah pagi, dan dunia di luar masih normal. Seluruh cerita kiamat itu adalah kebohongan yang digunakan ayahnya untuk membuatnya tetap terkurung. Protagonis bersumpah dia akan melarikan diri. Dia melihat foto keluarga dan memutuskan untuk mencari ibunya, meskipun ayahnya bersikeras bahwa dia sudah meninggal. Sekarang dia yakin itu juga bohong. Ibunya pasti masih hidup. Anak kita berjanji pada dirinya sendiri dia akan bertemu ibunya lagi. Di tempat lain, ayahnya menjawab panggilan telepon, memberitahu penelepon untuk tidak menghubunginya kecuali benar-benar darurat. Setelah mendengarkan sejenak, dia mengakhiri panggilan dengan harapan dingin untuk keselamatan. Kembali di sel, Paran tertidur, terikat tali dan berteriak minta dilepaskan. Saat ayahnya mengabaikannya, dia berusaha melepaskan diri dari tali, berbisik pada dirinya sendiri saat dia merasa tali itu mulai mengendur. Saat dia hampir lepas, ayahnya bergegas masuk dan memerintahkannya untuk berhenti. Tokoh utama mencoba menyebutkan latihan ganda, tetapi ayahnya menyela, mengatakan rencana telah berubah. Tidak akan ada lagi latihan, hanya penahanan. Anak kita bertanya bagaimana dia bisa bersiap menghadapi kiamat jika dikekang, tetapi ayahnya menyuruhnya untuk melupakannya. Memikirkan ibunya, Paran tahu dia tidak akan pernah menemukannya jika dia tetap terkurung. Dia berjuang lebih keras, akhirnya memutuskan tali. Ayahnya bertanya apa yang sedang dilakukannya, tetapi tokoh utama terus berusaha melepaskan diri dari kekangan itu, bahkan saat tawa ayahnya bergema di seluruh ruangan. Tiba-tiba ayahnya memukulnya, membuatnya terhuyung. Pria itu memperingatkannya untuk tidak bergerak, tapi anak itu membalas, menolak untuk patuh atau menyerah, apapun yang terjadi. Ketika dia akhirnya berhasil melepaskan diri, tokoh utama bertekad untuk melihat ayahnya kalah sekali saja. Dia melihat sekilas sesuatu yang lain di balik kemarahan ayahnya, mungkin kesedihan. Paran bertanya-tanya mengapa ayahnya menatapnya seperti itu. Kemudian ayahnya memukulnya, dan penglihatannya menjadi gelap.
Ayah Paran berdiri di dekat papan tulis sementara tokoh utama duduk di dekatnya, mendengarkan saat pria itu menekankan bahwa aturan nomor 1 untuk bertahan hidup adalah mutlak penting. Dia terus-menerus menekankan betapa amannya bunker itu, menjelaskan bahwa bunker itu telah ditutup selama 126 tahun, penuh dengan persediaan makanan, dan bahwa meninggalkan bunker pada dasarnya sama dengan mencari maut. Yakin kiamat bisa terjadi kapan saja, ayahnya percaya bahwa bunker adalah satu-satunya tempat aman yang tersisa. Ketika anak kita sendirian, dia diam-diam bergumam tidak pada dirinya sendiri, jelas terganggu oleh peringatan ayahnya yang terus-menerus. Dia ingat saat yang tidak menyenangkan ketika dia bangun setelah pingsan dan menyadari ayahnya pergi, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Baru kemarin, perilaku ayahnya menjadi semakin aneh, mengganggu rutinitas mereka seperti biasa, dan sekarang Paran tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Dia yakin dia benar. Tiba-tiba pintu-pintu besi mulai bergetar dan bergemerincing. Dengan perasaan tegang, protagonis melihat sekeliling, berbisik dengan bingung saat gema memenuhi bunker, seolah-olah menariknya mendekat. Ketika dia melihat sebuah pintu terbuka lebar, dia langsung berlari ke arahnya, menyadari inilah kesempatan yang telah lama ditunggunya. Berlari kencang melewati koridor-koridor kosong, Paran tidak lagi khawatir akan dihentikan oleh ayahnya. Dia melewati gerbang-gerbang yang bergetar tanpa halangan, dan berhenti mendadak di tangga. Semangatnya melonjak saat anak itu memanjat dengan cepat, tangannya beradu dengan anak tangga. Hampir berdoa untuk sinar matahari, dia mendorong palka, dan ketika akhirnya terbuka, gelombang cahaya memaksanya untuk memicingkan mata. Tokoh utama melangkah keluar perlahan, kakinya menyentuh tanah di atas, dan terpesona melihat matahari untuk pertama kalinya. Saat seseorang mendekat, dia berbisik tak percaya bahwa dia benar-benar berhasil keluar. Seorang pria berteriak, bertanya mengapa dia berada di jalan, dan Paran, terkejut, berucap bahwa itu orang sungguhan. Kepanikan mulai melanda. Ini bukan waktunya untuk ketahuan. Jika ayahnya mengetahui dia pergi, dia akan mencarinya. Dengan tekad, anak itu berlari, berusaha sekuat tenaga untuk menjauh dari bunker. Tanpa alas kaki, dia berlari melalui kota, gembira dengan kebebasan yang hanya dia impikan. Kenangan tentang terkurung di bunker mendorongnya untuk bergerak lebih cepat. Dia bertanya-tanya bagaimana pintu-pintu itu terbuka begitu mudah. Apakah itu kesalahan? Tidak. Ayahnya terlalu hati-hati untuk itu. Pikiran bahwa mungkin ayahnya sengaja membiarkannya keluar terlintas di benaknya, tetapi dia tidak bisa mempercayainya. Ayahnya tidak akan pernah melanggar aturannya sendiri, tidak akan pernah meninggalkan bunker. Tawa di dekatnya menarik perhatiannya. Dia melihat orang asing berkumpul, anak-anak bermain, dan orang-orang berbicara seolah-olah tidak ada yang salah. Dia mulai menyadari bahwa dunia luar itu damai, sangat berbeda dari peringatan ayahnya. Semua yang dikatakan ayahnya sekarang terasa seperti kebohongan. Di sini, orang-orang hanya menjalani hidup mereka. Melihat ke langit, protagonis itu meyakinkan dirinya sendiri bahwa kiamat itu tidak mungkin nyata. Tepat saat itu, tawa berubah menjadi kegelisahan saat peringatan ayahnya kembali terngiang. Kiamat akan datang tanpa peringatan. Orang-orang mulai mendongak, tidak menyadari apa yang akan terjadi. Sebuah bola gelap besar muncul di belakang matahari, menyerupai planet yang terbakar. Kerumunan orang menatap, bingung saat mata Paran membesar. Objek itu memenuhi langit. Pusaran gelap beriak di permukaannya, dengan semacam sulur menyeramkan yang membentang, seolah-olah hidup dan bertumbuh. Bola itu bergemuruh, kepanikan pecah, dan orang-orang mulai menunjuk saat ia turun. Beberapa mengira itu bulan, yang lain meneriakkan pertanyaan, tetapi hanya anak laki-laki kita yang melihat sifat aslinya. Dia bisa melihat makhluk-makhluk itu. Tiba-tiba, cahaya kemasan terpancar, menampakkan mulut mengerikan penuh dengan gigi-gigi bergerigi. Sang protagonis terdiam membeku saat monster-monster muncul dari kegelapan. Tumpukan anggota badan dan mata yang marah turun menuju bumi. Kerumunan itu berputar-putar, menyobek langit. Sekarang, pusaran itu membayangi kota, dan yang bisa dia dengar hanyalah suara ayahnya. Jangan pernah meninggalkan bunker. Aturan itu dimaksudkan untuk menjaga mereka tetap aman, kecuali jika monster-monster itu menemukan bunker secara tidak sengaja. Saat sulur-sulur menembus jalanan, peringatan ayahnya bergema, dan Paran teringat papan tulis. Aturan 1-1 dicoret. Sistem berkedip, perintah jarak jauh.
Semua kunci terbuka. Monster-monster meraung dan membanjiri jalanan saat orang-orang membeku ketakutan. Kerumunan itu menghalangi matahari, dengan makhluk-makhluk bertumpuk satu sama lain. Di tanah, kekacauan meletus saat kerumunan melarikan diri dengan panik. Tiba-tiba, keheningan pecah. Sulur-sulur mencambuk, menarik seorang pria yang berteriak saat ia dibawa pergi. Kacamatanya pecah, dan tubuhnya tercabik. Kepalanya menggelinding di trotoar saat orang-orang panik, saling dorong dan berteriak. Di tengah kekacauan, seseorang dengan putus asa bertanya apa benda itu, sementara yang lain berteriak agar semua orang lari. Orang-orang saling injak, berusaha melarikan diri. Di tengah semua itu, seorang pria memakai headphone berjalan maju, seolah tidak menyadari kekacauan. Anak laki-laki dengan headphone berhenti, memperhatikan gerakan di atas tepat saat massa mengerikan menghantam, mengguncang jalan. Seekor makhluk besar, bergerak dengan energi, bangkit, setiap langkah mengirimkan gelombang kejut. Makhluk bersayap lainnya mendarat dengan suara gemuruh, berputar saat lebih banyak monster mendekat, menimpa siapapun yang terjatuh. Orang-orang berteriak minta tolong. Seseorang memohon polisi, tetapi yang lain berteriak bahwa telepon sudah tidak berfungsi. Kepanikan ada di mana-mana saat protagonis berdiri di tengah kehancuran, peringatan suram ayahnya bergema. Ketika kiamat tiba, dunia tenggelam dalam darah, jeritan, dan abu. Mayat-mayat tergeletak di alun-alun yang hancur sementara anak kita menatap dengan terkejut, pusaran gelap raksasa menjulang di atas kota. Stempel waktu berkedip H1. Orang-orang menjerit saat kehancuran berlanjut. H1 menjadi H0. Kiamat tidak mendekat. Itu sudah di sini. Tanah terbelah, bangunan runtuh, dan monster membanjiri jalanan. Kata-kata terakhir memperjelas, kiamat sudah terjadi. Spiral monster menjulang di atas kota saat Paran mendarat di jalan. Dia menyadari ayahnya benar tentang kiamat. Ini nyata. Mengangkat kepalanya, protagonis mengerti bahwa jika peringatan itu benar, maka kehilangan ibunya juga pasti benar. Dia mengertakkan gigi, menerima bahwa ibunya telah pergi. Ledakan terjadi, langkah kaki bergemuruh, dan kerumunan orang berhamburan panik. Sekawanan monster menyerbu jalanan, mengaum dan membuat orang-orang lari tunggang langgang. Saat makhluk-makhluk itu mendekat, seseorang meraih lengan Paran dan menariknya menjauh. Ayahnya menyeretnya melewati kekacauan sementara monster-monster itu menerjang kerumunan. Pria itu berteriak untuk tidak berhenti saat para penyintas berlari mencari tempat aman. Seorang pria terjatuh dan menjadi korban, tetapi anak itu terus berlari, berbelok di tikungan dengan gerombolan itu mengejar dari belakang. Ayahnya memperingatkan tentang monster yang lebih banyak di depan, menariknya bersamanya, dan mereka melompati penghalang. Jalanan dipenuhi orang-orang yang mencoba melarikan diri. Teriakan minta tolong memenuhi udara saat tentakel-tentakel menarik orang ke dalam mulut monster. Mereka mencoba bergerak lebih cepat, tetapi tentakel-tentakel itu mendekat, melahap semakin banyak saat gerombolan itu maju. Mereka mencapai jembatan, di mana orang-orang tersandung dan berteriak dengan monster yang menghantam di belakang. Makhluk-makhluk itu menghancurkan segalanya, menangkap seorang pria dan menyeretnya pergi sementara Paran berteriak mereka akan tertangkap. Ayahnya berteriak bahwa tidak ada waktu, mereka harus lari, jembatan adalah satu-satunya jalan keluar. Kerumunan orang berdesakan maju saat monster membanjiri jembatan. Tokoh utama berteriak memperingatkan, tetapi ayahnya tidak menjawab. Monster itu menerjang, melilitkan anggota tubuhnya di kaki anak laki-laki kami. Dia berusaha melepaskan diri saat lilitan itu mengencang, tetapi ayahnya memukulnya dengan batu hingga terlepas. Makhluk itu menjerit dan mundur, tetapi Paran sekarang terluka, memegangi kakinya saat gerombolan itu semakin mendekat. Dia mendorong dirinya ke depan, terhuyung-huyung, bertekad untuk melarikan diri. Menyelinap di antara mobil-mobil yang ditinggalkan, tokoh utama itu merasakan monster-monster itu semakin dekat. Dia jatuh, tergelincir di trotoar, bergumam pelan. Dia mendesak ayahnya untuk maju lebih dulu, mengakui dia tidak bisa berlari lebih jauh. Mendongak, dia menyuruh ayahnya untuk menyelamatkan diri. Kenangan membanjir, merasa terjebak, berteriak karena diabaikan. Dia menundukkan kepalanya, tetapi ayahnya mendekat, bersikeras dia harus bangun. Anak kita protes, bertanya mengapa dia harus terus berlari, yakin tidak ada jalan keluar. Ayahnya bersikeras dia tahu Paran bisa berhasil. Menggelengkan kepalanya, protagonis ragu, tetapi ayahnya meraih tangannya dan menariknya berdiri. Dia menyuruhnya lari. Paran protes,
ingin tahu rencananya, tetapi ayahnya menekan sesuatu ke tangannya dan mendesaknya untuk pergi. Tidak ada waktu, dia harus meninggalkan jembatan. Anak itu mengangguk dan berjalan terpincang-pincang, melewati mobil-mobil. Menoleh ke belakang, dia melihat jembatan bergetar hebat, kabel-kabel putus, dan seluruh struktur runtuh ke dalam jurang, tertelan debu dan puing. Dia berhenti di tepi, berbisik dan memanggil ayahnya. Protagonis berdiri di sana, menatap kota yang hancur lebur, tidak bisa menemukan kata-kata untuk mencerna apa yang baru saja terjadi. Melihat liontinnya, sebuah ingatan muncul. Ayahnya pernah berkata dia bisa bertahan hidup, bahwa dia tahu caranya. Sekarang, Paran bertanya-tanya apakah ini semua bagian dari rencana sejak awal. Dia diam-diam bertanya pada dirinya sendiri mengapa, mempertanyakan waktu dan menyadari dia benar-benar berhasil sejauh ini. Tidak yakin tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya, anak itu mengingat bermimpi tentang sinar matahari dan kebebasan saat berada di dalam bunker. Tapi sekarang, saat cahaya menyala di tangannya, dia merasa lebih hampa dari sebelumnya. Sebuah ingatan wajah ibunya terlintas di benaknya saat dia berbisik mengapa lagi, sangat ingin jawaban dari ayahnya tentang mengapa semua ini harus terjadi. Dia bertanya apa yang harus dia lakukan selanjutnya, berteriak di tengah kekacauan di sekelilingnya. Tiba-tiba dia ingat diberi sesuatu, selembar kertas. Menggenggamnya rat-rat, Paran menatap tanah tepat saat tanah mulai bergetar dan monster besar mendarat di dekatnya. Dia lari saat makhluk itu mengaum, tapi makhluk itu tepat di belakangnya. Kakinya menabrak puing-puing dan dia hampir jatuh, tetapi protagonis meraih tiang patah dan melompat. Makhluk itu menghantam tanah, membuat mereka berdua terhuyung. Berjuang untuk berdiri, anak laki-laki kita memegangi kakinya yang terluka dan menghadapi makhluk itu, bergumam bahwa ini adalah akhir dan berpikir tidak ada lagi yang tersisa untuknya. Setetes air jatuh di kulitnya. Dia memperhatikan catatan kusut di tangannya. Ibumu masih hidup, dia berteriak, menuntut untuk tahu mengapa dia baru mengetahuinya sekarang. Saat langkah kaki monster itu mengguncang bumi, Paran memaksa dirinya untuk bangkit, bertekad untuk hidup dan tidak menyerah. Berteriak bahwa dia akan menemukan ibunya, dia bersiap menghadapi monster itu. Tiba-tiba suara ayahnya bergema di benaknya, mengingatkannya bahwa manusia tidak bisa bertahan dari kiamat tanpa kekuatan atau kecerdasan. Keberuntungan saja tidak cukup. Sang protagonis bertanya-tanya bagaimana dia harus bertahan hidup sekarang saat tanah bergetar semakin keras dan binatang buas itu menyerang. Dia berteriak, tetapi suara ayahnya menyela, bertanya apakah dia sudah melupakan semua yang diajarkan. Saat monster itu menyerang, anak kita menghindar dan berakhir di sisinya. Melihat senjata di depan, dia meraih lengannya dan menarik dirinya ke atas. Dia berputar, menatap tajam ke arah makhluk yang menyerang, bersiap untuk menyerang. Meluncur di bawah cakarnya, Paran merebut senjata itu dan berlari ke depan, mengayun dengan tekad, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia akan selamat. Kota itu hancur berantakan. Monster berkeliaran dengan bebas. Seseorang menuruni sebuah menara sementara yang lain bergerak melalui puing-puing. Jalanan dan bangunan hancur dan sunyi mencekam. Saat malam tiba, para penyintas berlindung di antara reruntuhan. Seorang pria menyeka wajahnya dan menggerutu bahwa ini sudah 4 hari. Yang lain, frustrasi, mengeluh tentang polisi yang hilang dan bertanya-tanya apa yang mereka lakukan. Seorang gadis berkomentar bahwa tempat persembunyian mereka cukup baik, tetapi mengakui persediaan makanan sudah habis. Tidak ada yang tahu kemana harus pergi selanjutnya. Sebelum dia melanjutkan, seorang pria menyela, memintanya berhenti karena membuat semua orang tidak nyaman. Bingung, gadis itu bersikeras dia tidak berbicara keras. Tokoh utama melirik mayat di belakangnya dan menjelaskan bukan itu yang dia maksud. Bergumam tentang kehilangan akal sehatnya, dia didekati oleh seorang gadis muda yang bertanya apakah dia sudah mencari di semua tempat. Dia menjawab sudah, tapi tidak ada yang tersisa, dan mereka butuh sesuatu jika ingin bertahan hidup. Gadis itu teringat sebuah tempat yang belum mereka coba dan memutuskan untuk memeriksanya sendiri. Saat dia pergi, anak laki-laki itu berterima kasih, mengakui bahwa hanya dia yang membantu. Gadis itu menepis pujian itu dan menghilang di antara reruntuhan. Dia menemukan 2 orang pria dan bertanya apakah mereka melihat makanan. Sebaliknya, mereka mulai makan dari persediaan tersembunyi. Dia mengingatkan mereka seharusnya berbagi, tetapi salah satu mengangkat bahu, mengklaim tidak pernah ada perjanjian. Dia menunjukkan bahwa mereka makan dari persediaan bersama kemarin,
tetapi mereka pura-pura tidak tahu. Ketika dia mengancam akan melaporkan mereka, mereka menghalangi jalannya dan memperingatkannya untuk tidak mencoba. Dia tetap teguh. Pria botak itu tertawa, mengatakan dia tidak bisa pergi, tetapi dengan enggan menyingkir. Tiba-tiba sebuah jeritan terdengar di dekatnya. Kedua pria itu terdiam. Salah satu bertanya apakah itu suara jeritan seseorang, sementara yang lain mencoba tetap tenang, mengatakan suaranya terdengar jauh dan bersikeras mereka akan baik-baik saja. Kemudian dia melihat sesuatu di depan. Gadis itu berjongkok, dan pria botak itu mengejeknya karena berpura-pura kuat. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan berjalan kembali melewati puing-puing. Pria yang sama dari sebelumnya melihatnya dan, merasa lega, bertanya apakah dia sudah mencari di area itu. Dia mengangguk. Ketika dia bertanya apakah dia menemukan sesuatu, dia menyembunyikan sepotong roti di bawah jaketnya dan mengaku tidak ada apa-apa. Dia mempercayainya. Tiba-tiba suara keras mengirim debu berterbangan, dan monster bermata satu muncul. Dikelilingi puing-puing, pria itu membeku saat monster itu mendekat. Dalam kepanikan, dia berusaha meminta bantuan, tetapi gadis itu berlari melewatinya, meminta maaf saat teriakannya tertutupi oleh suara makhluk itu. Di jalan, kepanikan menyebar saat monster itu tiba. Seseorang berteriak untuk tidak melihat ke belakang. Yang lain mengumpat saat lebih banyak makhluk muncul, dan seorang pria berambut merah menyarankan mereka akan lolos begitu orang lain tertangkap. Gadis kecil itu berlari lurus ke arah monster, menghindari serangannya tanpa ragu. Dia memutar tubuh, berguling melewati lengan monster itu, dan mendarat saat debu berputar di sekelilingnya, membuat dua pria di dekatnya terkejut. Tanpa jeda, dia bangkit berdiri dan terus berlari. Pria botak itu memperhatikannya pergi, menyadari dia lebih cepat dari siapapun. Di sekelilingnya, kekacauan terjadi saat orang-orang berteriak dan melarikan diri. Dia menavigasi jalan-jalan yang hancur, memanjat ke tempat yang lebih tinggi, dan berhenti untuk menarik napas. Melihat ke belakang, dia melihat Peron duduk dengan mata tertutup. Dia menyentuhnya, dan menemukan dia masih hidup tapi tidak sadarkan diri. Tiba-tiba, makhluk merayap mendekat, mendesis. Dia menempel ke dinding, mencoba bersembunyi saat sesuatu mendekat, menggeram. Gadis kecil itu menarik protagonis untuk membantunya berdiri. Monster itu menjulang di atas mereka, dan sekarang hanya mereka berdua yang menghadapi ancaman. Puing-puing berjatuhan, dan seorang gadis kecil mencoba mengatur napasnya. Dia berbalik dan menemukan Peron berbaring di pangkuannya. Dia mulai gemetar, ingin tahu siapa gadis itu dan apa yang sedang dilakukannya. Dia tergagap, sementara protagonis diam-diam bersumpah untuk tidak lengah lagi. Dia mencoba menjelaskan bahwa dia hanya melindunginya agar monster tidak melihatnya. Tapi kata-katanya tenggelam oleh peringatan ayahnya tentang orang-orang yang hanya memanfaatkan orang lain dan membuang mereka. Anak itu mengingatkan dirinya untuk tidak mempercayai siapapun, bahkan saat perutnya keroncongan, karena dia belum makan sejak meninggalkan bunker. Lemah dan nyaris tidak bisa berdiri, dia bertanya tentang makanan. Wanita itu mengaku tidak punya, tetapi sepotong roti tergelincir keluar dari sakunya, menarik perhatiannya. Dia mencoba mengabaikannya, tetapi Peron menyebutnya pembohong dan berpikir untuk merebutnya. Pada akhirnya, wanita itu membagi roti menjadi dua dan memberinya sepotong. Dia ragu, tidak yakin mengapa wanita itu mau berbagi, dan wanita itu memberitahunya bahwa dia sekarang berutang padanya 5 kali lipat makanan sebagai balasannya. Dia setuju. Setelah makan, protagonis itu bangkit untuk pergi, tetapi wanita itu mengejarnya, memperingatkan bahwa monster masih ada di dekatnya. Dia berhenti ketika menyadari wanita itu mengenal daerah itu dengan baik, dan wanita itu mengakui dia telah tinggal di sana sepanjang hidupnya. Pemuda kita mengamatinya, menimbang apakah akan mempercayainya, tetapi wanita itu bersikeras bahwa dia tahu tempat itu. Dia bertanya apakah wanita itu bisa menunjukkannya jalan ke stasiun kereta bawah tanah. Wanita itu menghela napas, setuju untuk menunjukkan jalannya, tetapi menyesali telah melepaskan rotinya. Karena penasaran, dia bertanya mengapa pemuda itu begitu bertekad untuk mencapai kereta bawah tanah. Peron menjelaskan bahwa di sana aman, ada makanan, kemungkinan jalan keluar, dan yang terpenting, tempat itu berada di bawah tanah, sehingga lebih sulit bagi monster untuk menemukan orang. Tak lama kemudian wanita itu berhenti dan mengatakan kepada pemuda itu bahwa mereka telah tiba. Pemuda itu ragu, tetapi wanita itu meyakinkannya bahwa itu adalah pintu masuknya.
Seorang pria tua muncul, memastikan bahwa ini tempat yang benar dan mengundang mereka untuk mengikutinya. Dia membawa mereka menuruni tangga tersembunyi ke dalam kereta bawah tanah, yang ramai dengan para penyintas. Pria tua itu mengenang serangan monster sebelumnya, yang memaksa semua orang mencari perlindungan, dan mencatat bagaimana protagonis menemukan tempat ini secara kebetulan. Dia menjelaskan bahwa orang-orang hanya pergi ke permukaan untuk mencari obat, dan mereka berdua adalah pendatang baru pertama setelah sekian lama. Peron mengamati kerumunan, khawatir bahwa lebih banyak orang mungkin berarti lebih banyak masalah, tetapi dia merasa bahwa semua orang di sini tampak dapat dipercaya. Dia akhirnya merasa tenang. Pria tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Bai Om Huan, seorang dokter, dan menjelaskan bahwa dia bertemu mereka saat mencari obat. Dia menanyakan nama mereka, dan gadis itu maju, memperkenalkan dirinya sebagai Haru, seorang siswi di SMP Gaseong. Bai Om mengenali seragamnya dan menyebutkan rumah sakitnya berada di seberang jalan, tetapi Haru tampak bingung dan bersikeras tidak pernah ada rumah sakit di sana. Memperhatikan keadaan anak laki-laki itu yang kurang baik, Bai Om menanyakan namanya. Protagonis itu ragu-ragu, memikirkan jurnalnya, dan mengakui dia tidak punya nama. Bai Om mengangguk, menyuruhnya untuk memberitahu namanya nanti jika sudah siap. Tiba-tiba seorang anak berambut merah bergegas masuk, melaporkan bahwa kondisi seseorang memburuk, dan Bai Om bergegas menghampiri. Meskipun dia sudah mencoba mengobati lukanya, kondisinya semakin parah dan sekarang membutuhkan tindakan darurat. Bai Om menyiapkan peralatannya, sementara Paran mengingat cerita tentang dokter tidak jujur yang hanya membantu demi bayaran dan bertanya-tanya apa motif Bai Om, sementara yang lain mempertanyakan apakah uang masih penting. Bai Om tetap tenang, bersikeras bahwa operasi adalah pekerjaannya dan dia tidak pernah kehilangan pasien. Dia memulai operasi, meyakinkan semua orang bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ketika prosedur selesai, pasien memeluk Bai Om sebagai ungkapan terima kasih, namun anak kita terus mengamati, tidak yakin apakah harus mempercayainya. Saat Bai Om menyuruh pasien untuk beristirahat, sebuah lencana jatuh, mengungkapkan bahwa Bai Om Huan sebenarnya adalah seorang dokter hewan. Dia menyiapkan peralatannya dan memperingatkan bahwa bagian selanjutnya akan terasa sakit. Ketika pasien panik dan memohon untuk dilepaskan, Bai Om menolak, menjelaskan bahwa gerakan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Pasien memprotes latar belakang Bai Om sebagai dokter hewan, tetapi Bai Om bersikeras bahwa manusia juga hewan, jadi pengobatan itu berlaku. Pasien terus berjuang, dan Bai Om menyarankan anestesi, tetapi gadis berambut merah menjelaskan bahwa sulit menemukannya sekarang. Bai Om mengeluarkan sebuah batu bata, bergumam bahwa itu harus cukup, dan membuat pasien pingsan sementara Haru dan protagonis berdiri dalam diam. Perin memegang foto dari ayahnya dan sebuah catatan yang menunjukkan ibunya mungkin masih hidup. Meskipun dia merasa putus asa untuk menemukannya, foto itu menarik perhatiannya. Bunga-bunga di latar belakang tampak asing. Dia belum pernah melihat yang seperti itu. Setelah mempelajarinya, protagonis menduga bunga-bunga ini mungkin hanya tumbuh di tempat-tempat tertentu. Jika itu benar, foto itu bisa menjadi petunjuk lokasi ibunya. Dia memutuskan dia membutuhkan bantuan seseorang yang ahli tentang tanaman. Sementara itu, sebuah kelompok berkumpul di dalam bunker. Seorang bawahan mengumumkan semua orang telah tiba, dan kapten menyatakan bahwa sesuatu yang baru akan segera dimulai. Dia memperingatkan bahwa penolakan akan diatasi jika diperlukan. Ketika seorang pria meminta penjelasan, kapten hanya menatapnya tajam. Dia mengklaim bisa melihat ke dalam diri orang, rahasia dan ketakutan mereka, hanya dengan menatap mata mereka. Menyadari ketakutan pada pria yang marah itu, kapten memilihnya. Pria itu memohon ruang, tetapi kapten meninjunya, mengatakan bahwa ketakutan selalu muncul di sekitarnya. Kapten mengatakan ini yang ingin dilihatnya dan meminta lebih. Dia memerintahkan pria itu untuk menunjukkan dirinya yang sebenarnya, tetapi pria itu memohon agar dia berhenti. Seorang bawahan menyela untuk melaporkan bahwa seorang pria tua, seorang gadis, seorang anak laki-laki, dan seorang pria terluka hilang. Kapten memutuskan untuk menanganinya sendiri, lalu memerintahkan pria yang marah itu untuk diikat dan ditinggalkan di luar, mengabaikan protesnya. Kelelahan setelah berhari-hari waspada terhadap monster, anak laki-laki kita bermimpi ditarik lebih dalam dan terbangun dengan tiba-tiba mendapati orang asing mengelilinginya, menuntut untuk tahu siapa dia. Seorang pria berambut pirang memberinya 2 menit untuk membuktikan diri atau diusir,
mengejeknya dan mengatakan bahwa melarikan diri tidak akan membantu. Saat Peron berdiri, Kapten mempertimbangkan kembali penilaiannya sebelumnya tentang rasa ingin tahu protagonis. Pria pirang itu bertanya bagaimana dia berencana untuk melawan mereka, tetapi dia balik bertanya padanya. Kapten menyeringai, mendesak anak laki-laki kita untuk mengungkapkan apa yang ada di balik matanya. Pria pirang itu mengatakan kepadanya bahwa dia seharusnya melarikan diri, tetapi Peron mengatakan dia hanya butuh 2 detik untuk mengalahkannya. Pria berambut pirang itu kemudian mengeluarkan pisau saat protagonis mencari fotonya yang hilang. Pria itu mengejeknya dengan foto tersebut, mengatakan dia tidak menemukan hal berharga lainnya. Pemuda kita mengancam akan membunuhnya jika foto itu rusak. Kapten merebutnya dan mengancam akan merobeknya sementara Peron dipukuli dan diinterogasi mengapa selembar kertas begitu penting. Kapten mengumumkan protagonis tidak dikeluarkan. Dia melihat sesuatu yang berbeda di matanya, kegelapan yang lebih dalam, jadi dia menginstruksikan pria itu untuk mengawasinya dan tidak pernah membiarkan foto itu lepas dari pandangan. Pria itu mengakui Peron membuatnya tidak nyaman, tetapi memegang foto itu sepertinya membuat pemuda kita tak berdaya. Haru memeriksa apakah protagonis baik-baik saja, tapi dia membentak, mendorongnya menjauh. Dia bertanya mengapa dia melampiaskannya padanya, mengatakan dia hanya ingin membantu. Dia bersikeras tidak membutuhkan bantuan dan menyuruhnya menjauh. Dia meneriakkan namanya, Haru, menyuruhnya mengingatnya, tapi dia mengabaikannya. Biom bertanya pada Haru ada apa. Dia mengatakan Peron sulit sekali, dan Biom setuju ada sesuatu yang aneh. Anak kita mengingat peringatan ayahnya untuk tidak pernah mempercayai bantuan. Mengamati pria dengan fotonya, dia mempertimbangkan untuk merebutnya kembali tetapi memutuskan untuk tidak mengambil risiko satu-satunya yang tersisa dari bunker. Dia menunggu kesempatan yang lebih baik. Kapten mengumpulkan semua orang dan memberi mereka 2 pilihan, mengikutinya atau dikeluarkan, dengan menggunakan pria yang diikat sebagai contoh apa yang terjadi pada mereka yang menolak. Dia menjelaskan bahwa tahanan itu mencoba membuat masalah dan akan dikeluarkan, memperingatkan bahwa perkataannya adalah hukum. Bagi kebanyakan orang, memihaknya tampaknya satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Biom, bagaimanapun, mengatakan dia terlalu tua untuk patuh. Jika dia mengikuti Kapten, dia akan mengecewakan kesabarannya, jadi dia memilih untuk tetap mandiri. Kapten mendesak Haru untuk memutuskan, tetapi dia menunjukkan bahwa bukan hanya dia yang menolak. Peron, Haru, Biom, dan beberapa lainnya berdiri bersama, secara terbuka menentang Kapten. Seorang gadis berambut merah tersentak bangun, dengan kesal berteriak tentang mengapa tidak ada yang repot-repot membangunkannya. Dia mengutuk, bersikeras bahwa dia tidak pernah ingin berada di sini. Saat panik mulai melanda, dia mengklaim semua orang akan celaka, menjadi sasaran, dan akan disiksa. Sementara itu, seseorang yang lebih tenang meremehkan kekhawatirannya, tidak yakin keadaan akan seburuk itu. Gadis berambut merah itu melirik dengan ragu, bertanya-tanya apakah itu mungkin benar. Orang yang tenang itu hanya menyeringai dan bercanda bahwa mungkin mereka akan kelaparan atau dilempar ke monster saja. Wajahnya menjadi pucat. Dia pikir orang itu sudah kehilangan akal sehatnya. Tapi suara keras tiba-tiba dari luar menginterupsi ketegangan. Seorang gadis bergegas keluar, hanya untuk ditegur oleh seorang pria yang meminta maaf kepada Biom karena tidak mengawasi dengan baik. Biom berlutut dan menyuruh gadis itu untuk mendengarkan ayahnya. Tapi dia bergumam pelan sebelum menghentakkan kaki pergi, berteriak bahwa dia bukan ayahnya. Dia bersikeras ayah kandungnya masih di luar sana mencarinya bersama ibunya. Pria itu menjelaskan bahwa dia bukan ayahnya, hanya seseorang yang dia temui saat dia kabur. Dia menjelaskan bahwa setelah dia terpisah dari orang tuanya, dia memutuskan untuk menjaganya sampai mereka bisa bersatu kembali. Ketika anak laki-laki lain ikut campur, seorang pria menetapkan aturan. Tidak seorang pun diizinkan keluar ruangan atas perintah Kapten, dan siapapun yang melanggar akan dikenakan sanksi, tanpa memandang siapa mereka. Orang lain menambahkan bahwa menjadi anak-anak tidak akan membuatnya dimaafkan. Sementara itu, anak laki-laki itu melihat sekeliling, mencoba menemukan pria yang mengambil foto itu. Penjaga membagikan makanan, mengatakan bahwa setiap orang hanya boleh mengambil 1 porsi. Gadis berambut merah memprotes, mengeluh bahwa porsi mereka jauh lebih kecil daripada yang lain. Penjaga itu mengulangi bahwa itu adalah perintah Kapten dan bersikeras mereka tidak butuh banyak karena mereka berada di dalam saja. Tangan gadis itu gemetar karena marah, dan seseorang di dekatnya menegang,
merasakan akan ada masalah. Simeon menyebutkan dia belum melihat jengger ayam. Bisikan menyebar. Semua orang tahu jengger ayam adalah tangan kanan kapten, terkenal karena melanggar aturan, berkeliaran kemanapun dia suka, dan menakut-nakuti orang dengan kekuatannya. Dia tipe orang yang tersenyum saat memukul seseorang. Ayam jago berjalan santai saat gadis kecil itu tersandung dan menumpahkan makanannya di rompinya. Dia memberinya seringai gelap, memperingatkan bahwa mengganggunya akan berakibat buruk, dan menyuruhnya ikut. Orang-orang berbisik, yakin dia mampu menyakiti seorang anak kecil tanpa ragu. Gadis itu gemetar saat dia membentak bahwa berlarian itu berbahaya dan memerintahkannya untuk mengikuti, tapi jelas dia menuju ke arah kelompok. Seseorang berseru kaget. Ayam jago menoleh ke penjaga dan meminta bantuan, berikan gadis itu makanan lagi. Penjaga ragu, mengingatkannya tentang aturan 1 kali makan, tapi ayam jago menjulang di atasnya dan meminta paksa jatah makan penjaga itu. Dia menyerahkannya pada gadis itu. Penjaga itu bingung, curiga jengger ayam punya rencana yang kurang baik, mungkin berencana untuk memberinya makan secara paksa sebagai hukuman. Tiba-tiba pria yang menjaga gadis itu masuk, meraih tangannya, dan meminta semua orang menjauh. Dia bersikeras ingin tahu apa yang terjadi. Jengger ayam tampak bingung, bertanya apa kesalahannya, tetapi pria itu hanya menyebut mereka semua berandal dan pergi bersama gadis itu. Jengger ayam terdiam sejenak, lalu menyeringai saat mereka berjalan pergi. Dua gadis menyadari ada lebih banyak penjaga di sekitar sekarang, dan anak laki-laki itu bergumam pelan, berpikir apakah dia sendiri harus menghadapi pria berambut pirang itu. Gadis berambut pirang itu berbalik dalam diam. Kemudian para gadis duduk bersama dengan tenang. Salah satu bergerak, memperhatikan anak laki-laki itu sendirian di kegelapan. Dia mendekat, tetapi dia meraih pergelangan tangannya, matanya tajam, dan menuduhnya menjebaknya. Dia memprotes, mengatakan dia hanya ingin berbicara. Dia mengulangi kata-katanya, curiga, dan bertanya apakah dia hanya tidak suka berbicara. Dia ingin tahu mengapa dia peduli. Dia menyuruhnya langsung ke intinya. Dia bertanya mengapa dia selalu duduk sendirian, bertanya-tanya apakah dia hanya pemalu. Dia membentak bahwa semua manusia adalah musuhnya, jadi tidak ada gunanya dekat dengan siapapun. Dia bersikeras bahwa dia tidak bermaksud jahat, tetapi dia tetap tidak yakin. Dia menghela nafas, menyuruhnya berpikir apapun yang dia inginkan, tetapi mendesaknya untuk berbaikan dengan Haru. Dia bilang dia dan Haru tidak pernah bertengkar dan menganggapnya sama seperti orang lain, tetap manusia. Gadis itu menjelaskan bahwa Haru menangis setiap malam sebelum tidur dan tampak terbebani oleh sesuatu. Dia pikir seorang teman seumurannya mungkin bisa membantu, tapi anak laki-laki itu menganggapnya menyedihkan. Dia berpendapat bahwa kesedihan adalah kelemahan, dan bertahan hidup seharusnya menjadi prioritas. Gadis itu ragu-ragu, lalu bertanya apakah dia pernah kehilangan seseorang yang dicintai. Dia bilang tidak, mengklaim itu tidak akan pernah terjadi. Dia tidak punya siapapun untuk hilang dan tidak ada yang membuat sedih. Gadis itu menyarankan bahwa itu terdengar kesepian, tapi dia bersikeras dia baik-baik saja. Dia memberitahunya bahwa jika dia mati nanti, dia akan merasa sedih untuknya. Dia memutar matanya, menyebutnya konyol, dan berjanji dia tidak akan sedih jika dia meninggal. Dia tertawa, batuk, meminta maaf karena terlalu lama berbicara, mengucapkan selamat malam, dan pergi. Di dekatnya, gadis berambut merah itu terbangun lagi, mengeluh karena tidak pernah bisa tidur nyenyak. Paran menuju ke tempat perlindungan bawah tanah ini, dan ada seorang pria berambut pirang yang mencuri fotonya. Itu pada dasarnya satu-satunya hal yang bisa membantunya menemukan ibunya. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar, dan pencuri itu mulai mengganggunya, mengatakan itu adalah hukuman karena mencoba pergi. Tapi Paran hanya menatap balik, sama sekali tidak takut, menyuruhnya menjatuhkan foto itu dan bertarung saja. Si pirang mulai gemetar, menyadari satu-satunya hal yang dipedulikan protagonis kita hanyalah foto itu, bahkan bukan keselamatannya sendiri. Dia mengomel tentang bagaimana Paran mungkin perlu dinasihati, lagi, menggenggam foto itu erat-erat seolah itu emas. Pemuda kita teringat perkataan ayahnya dulu bahwa semua orang dilahirkan jahat, tapi dia juga ingat momen-momen kecil kebaikan yang pernah dia lihat. Kemudian gadis yang tadi bergegas masuk tampak terkejut, sementara Biom memeriksanya, bersikeras dia harus membersihkan luka-lukanya. Paran tidak berminat untuk diobati, tapi dia mengambil sedikit makanan yang dia simpan untuknya.
Saat dia hendak berterima kasih padanya, dia mulai batuk sangat keras. Biom bilang dia butuh obat, tapi mereka kehabisan. Dia memperingatkan keadaan akan menjadi lebih buruk tampaknya. Tetapi dia dengan keras kepala menolak membiarkan siapapun membahayakan diri mereka sendiri untuknya, bahkan saat batuk mengguncangnya. Protagonis kita menjadi cemas dan bertanya apa yang akan terjadi jika tidak ada obat. Biom tidak segera menjawab, tetapi sebelum dia sempat, preman-preman muncul. Sementara itu, orang yang memegang foto menggerutu tentang kapten yang ingin dia memamerkannya, berharap dia bisa saja melenyapkan Paran dan selesai. Kemudian Biom diperintahkan untuk membantu beberapa orang luar segera. Dia menolak, mengatakan dia memiliki seseorang yang kondisinya kritis untuk diurus, dan preman itu mulai mempertanyakan di pihak mana dia berada. Gadis itu, Selema dia, mengatakan dia akan naik ke atas untuk mengambil obat sendiri, tetapi Biom tidak mengizinkannya, memperingatkan dia tidak akan sanggup. Dia maju dan berkata dia akan pergi bersamanya, tetapi kemudian preman itu langsung menikamnya, membuat lelucon yang keji tentang betapa mudahnya untuk membantu. Semua orang terkejut saat dia jatuh, darah menyebar di lantai. Paran merasakan hidupnya menghilang, dan kemudian energi aneh mulai bersinar dari lukanya, mendorongnya mundur. Dia tidak bisa tidak berpikir betapa rapuhnya manusia saat dia melihat cahaya itu berdenyut dan nyawanya memudar. Tangannya gemetar saat dia meraihnya, dan dia berhasil berbisik, mengingatkannya tentang saat dia berkata dia tidak akan peduli jika dia meninggal. Kemudian tangannya jatuh begitu saja, benar-benar diam. Preman itu membersihkan pisaunya sementara Biom meneriakinya, menyebutnya monster karena membunuh tanpa berkedip. Pembunuh itu hanya mengangkat bahu, mengklaim dia menyelamatkan Biom dengan mencegahnya dipaksa ke permukaan. Dia menambahkan bahwa mereka tidak bisa kehilangan seorang dokter hanya karena satu wanita yang sekarat. Paran hanya berdiri di sana saat berandalan itu mengejeknya, bertanya apakah dia takut sekarang. Anak kita tetap diam tetapi mendongak. Berandalan itu mengayunkan pisaunya yang berlumuran darah, dan saat itulah dia menyadari dia tidak lagi memiliki foto itu. Paran melihatnya di tanah, pasti terjatuh saat dia menarik pedangnya. Berlutut, anak itu menatap foto itu sementara berandalan itu terus menyodoknya, ingin tahu apa artinya. Paran melangkah mendekat, dan berandalan itu menyeringai, bertanya apakah dia akhirnya akan melawan. Tiba-tiba, protagonis kita menerjang dan menghantamnya langsung, membuat tentara itu benar-benar lengah. Preman itu mencoba bersikap tangguh, bertanya apakah Paran akan memukulinya. Sebelum dia sempat bereaksi, dia terkena pukulan mendadak, dan pisau itu terlempar ke seberang ruangan. Anak kita bergerak cepat, melesat maju dan menjatuhkannya ke tanah. Preman itu berusaha bangkit, tetapi Paran membantingnya kembali ke bawah, mengerang dan terhuyung-huyung. Bajunya ditarik sementara pisau berputar di udara. Dengan waktu yang tepat, protagonis kita menangkapnya, berputar, dan melemparkannya ke seberang ruangan. Pisau itu menancap di leher preman itu, dan semua orang terdiam membeku. Dia gemetar dan mendesis kesakitan sementara Paran berdiri diam, mengamati. Dia ingat betapa mudahnya dia menyerang lawannya, menyadari orang itu bahkan tidak bisa membalas. Frustrasi, dia mengumpat pelan, menyesalkan kenapa dia tidak mengambil foto itu dari awal. Bergumam, dia mengakui segalanya akan berbeda jika dia bertindak lebih cepat. Jantungnya berdebar kencang, energi gelap berputar di sekelilingnya. Mengangkat pedangnya lagi, dia bersiap untuk menyerang. Ketika sebuah suara menyela, seseorang memperingatkan tidak ada jalan kembali setelah membunuh. Biom mendekat, kekhawatiran terpancar di wajahnya. Paran ragu, mengulangi peringatan itu pada dirinya sendiri. Dengan marah, dia mempertanyakan mengapa ada yang peduli pada berandalan itu. Biom bilang dia sebenarnya khawatir padanya. Tangannya mengepal gemetar saat pria yang lebih tua itu bertanya apakah membunuh itu benar-benar perlu. Paran terdiam dan bimbang, menunduk dan mengakui bahwa sebenarnya tidak perlu. Dia teringat ayahnya, mengingat melukai seseorang saja sudah cukup untuk menimbulkan rasa takut, tetapi kemudian dia mendengar suara mengejek itu, menuduhnya terlalu lemah. Dia tertawa pahit, menuduh Paran takut membunuh. Memantapkan diri, protagonis kita memutuskan dia tidak akan pernah menjadi seperti orang-orang ini. Bahkan jika dunia berakhir, dia ingin bertahan hidup tanpa pembunuhan yang tidak perlu. Dia menjatuhkan pisau itu, dan wajah Biom berbinar lega. Berpaling, Paran bersikeras bukan karena Biom, tapi karena dia menolak untuk merendahkan dirinya serendah itu.
Dia mengakui tidak ada alasan yang benar untuk membunuh, teringat ibunya yang hilang. Entah ibunya masih hidup atau tidak, dia menyadari ibunya tidak akan menginginkan ini. Dia menguatkan dirinya dan mundur. Merasakan kesempatan, preman itu menyerang, berpikir dia punya peluang sekarang karena pisaunya sudah tidak ada. Paran bereaksi seketika, berputar dan menyerang dengan rentetan pukulan cepat, menjatuhkannya. Saat dia berdiri di atas pria yang kala itu, seorang penyintas lain mengambil foto itu. Paran dengan tajam bertanya apa yang dilakukannya. Pria itu bergumam bahwa foto itu pasti penting, lalu dengan canggung membersihkannya dan menyuruhnya menjaganya baik-baik. Semakin banyak orang berkumpul di sekitar tubuh yang tertutup. Biom menyadari Haru dan gadis kecil itu hilang. Pengasuh anak mengingat mereka pergi ke kamar mandi dan mengatakan beruntung mereka tidak melihat kekacauan itu. Seorang penyintas menunjukkan bahwa Paran menahan diri padahal dia bisa saja menyelesaikan pertarungan. Tapi anak laki-laki kita mengangkat bahu dan mengatakan sesuatu miliknya, ditahan. Pria itu mencibir, menyebutnya kertas bekas. Tapi tatapan Paran mengeras saat dia bersikeras itu penting. Ruangan menjadi sunyi saat dia mengajukan pertanyaan. Sambil mengangkat foto, dia menjelaskan dia ingin tahu di mana bunga di gambar itu tumbuh. Orang-orang melihatnya, tetapi mengakui mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Gadis berambut merah itu bertanya apakah dia tahu di mana foto itu diambil. Dan dia bilang itu sebabnya dia bertanya. Pengasuh berkomentar akan lebih mudah jika internet masih berfungsi. Tapi sekarang mereka hanya punya petunjuk itu. Biom bertanya kenapa itu penting dan Paran dengan terus terang mengatakan dia berencana pergi ke sana. Bisikan kekhawatiran terdengar dan Biom memperingatkan tidak mungkin bertahan hidup di atas tanah dengan monster di sekitar. Tapi tokoh utama kita bertekad. Dia akan bertahan hidup dan menemukan ibunya. Dalam bayang-bayang, Kapten bergumam bahwa karena perintah diabaikan, keadaan akan menjadi lebih buruk. Tiba-tiba seekor binatang buas menerjang, menyebabkan puing-puing berterbangan. Adegan beralih ke pintu masuk kereta bawah tanah kosong yang ditandai dengan zona B dan rambu keluar, berdiri terbengkalai. Akhirnya seseorang bersorak karena panasnya cukup untuk memasak makanan sungguhan. Seorang pria menyuruh pria lain untuk mengipasi api, tapi dia hanya mengangkat bahu, mengatakan dia sedang sibuk. Langkah kaki bergema saat gadis kecil itu masuk dengan kesal, menuntut untuk tahu kenapa tidak ada yang menyiram toilet. Haru menjelaskan toiletnya tidak berfungsi lagi. Seorang pria tiba, tidak sabar karena mereka terlalu lama, dan mengatakan dia perlu menyuruh mereka kembali. Harry memperhatikannya gelisah, hanya ingin bertahan hidup seperti orang lain. Di dekat api, dua pria sedang memasak. Salah satu membuat komentar nakal tentang pertengkaran sebelumnya dan diam-diam memasukkan sesuatu ke dalam panci. Yang lain memperhatikan dan menanyainya, tapi disuruh terus mengaduk saja. Dia tidak yakin apakah dia benar-benar melihat sesuatu. Tiba-tiba, panci itu meledak dengan cipratan keras, mengejutkan mereka berdua. Bebatuan berjatuhan saat langit-langit terbuka dan makhluk seperti pohon besar menerobos masuk. Mulutnya yang besar menganga di atas para pria, membuat mereka terdiam ketakutan. Kapten melihat tubuh preman berambut pirang itu di lantai. Dia bergumam pada dirinya sendiri, berpikir dia benar. Orang-orang seperti ini ada di mana-mana. Ingatan kembali berkelebat. Refleksi tentang bagaimana beberapa orang hanyalah monster yang menyamar, dan sekarang monster sungguhan berjalan di antara mereka. Di belakangnya, makhluk aneh mulai berkerumun masuk. Seseorang berteriak agar dia berhati-hati, memperingatkan bahwa anak itu lebih kuat dari yang mereka kira. Kapten mengabaikannya dan terpental ke belakang. Perrin tetap berdiri teguh, matanya tajam. Pemimpin itu bangkit, menyebut semua orang lemah, dan menatap tajam ke arah anak kita. Dia berkata tidak butuh nasihat dari orang lemah. Yang dia inginkan adalah Paran. Dia menyuruhnya menghapus ekspresi angkuh itu dan berjanji untuk menunjukkan siapa yang berkuasa. Sambil menyerbu maju, dia bertanya-tanya apakah dia akhirnya akan melihat apa yang ada di dalam diri anak ini. Mereka saling menatap, ketegangan meningkat, tetapi kegelapan mulai mendekat. Di dalamnya, sesuatu bergerak. Mata Kapten membesar saat dia menyadari bahwa bukan dia yang melihat ke dalam Perrin, tetapi Perrin yang melihat ke dalam dirinya. Kegelapan itu berputar, rahang menutup, dan tiba-tiba dia mengerti. Dialah yang sedang diawasi. Panik, Kapten itu jatuh terduduk, meronta dan berteriak. Krunya bergegas mendekat, memanggil namanya, tetapi dia tidak responsif. Tokoh utama kita berdiri di sana, mata bersinar,
sementara keheningan mencengkeram ruangan. Kapten itu menelan ludah, menyadari dia hampir saja celaka. Semua orang gemetar dan seseorang berbisik bahwa dia terlihat ketakutan. Tiba-tiba seorang pria menjerit, memegangi wajahnya dan memohon pertolongan. Darah mengucur deras saat dia meronta, berteriak bahwa dia tidak bisa melihat. Ngeri, orang-orang bergumam saat pria itu terhuyung-huyung, berlumuran darah, bersikeras bahwa dia baru saja tertidur. Dia mengatakan kepalanya berdenyut-denyut, ada sesuatu yang menyebar di dalam. Memegangi kepalanya, dia terhuyung di lorong, bergumam tentang rasa sakit sementara semua orang melihat dengan ngeri, bertanya-tanya apakah dia berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Dia mencakar kepalanya sampai sesuatu meledak keluar. Dia berteriak saat sesuatu yang hitam keluar dengan paksa, memutar tubuhnya. Kacamatanya retak, kepalanya tersentak, dan para penyintas menjerit saat tentakel-tentakel itu menyerang, melukai orang-orang. Kapten meraihnya, menariknya menjauh, dan menghantam makhluk itu dengan kekuatan kasar. Monster itu terhempas ke belakang, anggota tubuhnya berantakan. Dia terus memukul, menghancurkannya sampai akhirnya berhenti bergerak, berkedut di tanah. Semua orang terpana. Seseorang berbisik kapten baru saja membunuh monster. Dia menuntut untuk tahu dari mana asalnya. Para penyintas bersorak, memanggilnya pahlawan, sementara seorang pria bersikeras dia selalu percaya padanya. Peron hanya memperhatikan, tenang dan intens. Kapten berkeringat, memelototi. Di dekatnya, seorang wanita menyeringai dan berkata dia masih hidup, tepat saat sebuah pintu besi berat terbuka dengan keras. Pintu itu berderit terbuka lebih lebar, menarik perhatian semua orang saat mereka menatap lorong gelap di bawah. Dari kegelapan, makhluk mengerikan lain merangkak keluar, menyeret dirinya di lantai dan membekukan semua orang dalam ketakutan. Makhluk itu bangkit, menjulang di atas mereka dengan anggota tubuh yang bengkok dan mata yang melotot, membuat para penyintas lumpuh ketakutan. Pintu palka terbuka, dan semua orang berkumpul di bawah. Hidup di bunker terasa tenang beberapa waktu belakangan, hingga orang-orang hampir lupa bagaimana rasanya takut. Tapi ketika satu orang perlahan mundur, ketegangan meningkat. Kenangan bermunculan, para penyintas yang berlumuran darah. Kejadian yang tak seorang pun berani ingat. Mereka semua berharap bisa melupakan monster yang menerjang para tentara, tapi bayangan itu terus membekas. Sekarang, seekor makhluk mengerikan dengan satu mata besar dan gigi bergerigi merangkak naik, mengingatkan mereka mengapa melupakan bukanlah pilihan. Makhluk itu menghentak masuk dan kepanikan meledak. Jeritan, dorong-mendorong, orang-orang terhimpit dalam kepanikan. Kapten berteriak pada semua orang untuk melawan, suaranya membelah kekacauan. Wajah-wajah menoleh, bimbang antara melarikan diri dan bertahan. Sambil meraih kapak, dia menyatakan, kali ini akan berbeda. Hanya ada satu monster, jadi jika mereka bersatu, mereka bisa menang. Beberapa orang ingat dia pernah mengalahkan makhluk semacam ini dan mulai setuju. Lagi pula, tidak ada tempat untuk lari. Semangat berkobar. Untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, mereka mengumpulkan keberanian dan bertanya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tapi kemudian darah menetes dari hidung kapten. Ekspresinya menjadi kosong. Kerumunan bergerak gelisah saat seseorang mencoba mendekatinya. Dia terhuyung maju. Kemudian sulur-sulur hitam keluar dari mulut dan dadanya, memutar tubuhnya di depan mata mereka. Terdengar suara terkejut. Orang-orang teringat dia konon membunuh monster itu sebelumnya. Tetapi seorang wanita berteriak mengatakan yang sebenarnya. Monster itu beregenerasi. Kengerian mulai terasa. Makhluk ini tidak bisa mati. Sekarang dikuasai oleh sulur-sulur, kapten itu menerobos dinding, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Puing-puing berjatuhan, darah berceceran, orang-orang terluka parah. Seorang gadis menjerit saat makhluk itu meraihnya, melukai orang lain di tengah jeritan mereka. Makhluk itu mengangkat korban, meremasnya hingga darah menyembur, mayat-mayat menumpuk menjadi tumpukan mengerikan. Lorong itu berubah menjadi tempat pembantaian. Seseorang memohon pertolongan, yang lain berteriak, ini akhir segalanya. Yakin monster akan menyerbu masuk kapan saja. Biom meraih pengasuh anak, yang panik karena gadis kecil itu masih di luar. Dia memperingatkan bahwa jika monster berhasil menembus stasiun, kemungkinan dia sudah tidak ada. Kesadaran itu menghancurkannya. Dia jatuh terduduk, mengulurkan tangan dalam keputusasaan, sementara seorang penyintas lain berbalik dan pergi.
Di tengah kekacauan, Peran berlari kencang menyusuri lorong, matanya berkobar. Byom Hwan berseru saat yang lain ragu-ragu, sebagian membeku, yang lain mengejarnya. Anak kita terus maju. Di depan pintu, para penyintas melihat Byom mengangkat tangan, mengisyaratkan untuk berhenti. Peran maju selangkah, tatapannya tajam dan bersinar, mengangkat tangannya dan menunjuk lurus ke depan. Keheningan terasa begitu berat di ruangan itu. Di dalam, sebuah tubuh tergeletak di genangan darah dekat pintu geser, sementara 3 anak meringkuk bersama di ruangan itu. Salah satu dari mereka gemetar, berbisik betapa takutnya dia. Haru meletakkan jari di bibirnya, meminta semua orang untuk tetap tenang dan memperingatkan bahwa suara apapun akan membuat mereka ketahuan. Yang termuda sesenggukan, ketakutan. Haru diam-diam meminta maaf, mengakui bahwa dia tidak bisa melindungi siapapun saat ini. Dia menjelaskan bahwa kekacauan memberi mereka tempat untuk bersembunyi, tetapi jika ada yang menemukan mereka, semuanya akan berakhir. Si kecil meraih lengan bajunya, dan sesaat Haru tampak terkejut, tetapi kemudian dia bertemu pandang dengan Peran, membiarkan gadis itu berpegangan, dan berkata dengan lembut untuk tetap dekat. Di dekatnya, seorang pria terluka menatap mayat itu, ketakutan, bertanya apa yang harus mereka lakukan. Haru berkata mereka harus lari. Dia panik. Bersikeras tidak ada tempat untuk pergi, tetapi dia tergagap bahwa bertahan hidup adalah yang terpenting. Mengumpulkan tekadnya, Haru berkata mereka tidak bisa hanya duduk dan menunggu ajal menjemput. Dia bertekad untuk berhasil. Melihat tekad itu, pria itu bergumam, dia pasti punya alasan kuat untuk hidup. Tiba-tiba, semua orang membeku saat monster dengan mata merah menyala muncul di ambang pintu. Dia panik, berteriak agar mereka lari. Sementara wanita berambut pirang itu berpegangan erat saat makhluk itu mendekat. Pria itu bergegas maju, menabrak makhluk itu dan menahannya, menyuruh yang lain untuk pergi karena dia tidak punya apa-apa lagi untuk diperjuangkan, tapi ingin mereka selamat. Haru meraih gadis kecil itu dan berlari. Teriakannya bergema kembali sementara pria itu terus berjuang, mendesak mereka untuk tidak melupakan pengorbanannya. Tiba-tiba, api menyembur saat lebih banyak penyintas bergegas masuk, menusuk dan memukul monster lain. Wanita berambut pirang itu berhenti karena terkejut saat seorang wanita menusukkan pisaunya berulang kali ke makhluk itu, tetapi makhluk itu mulai menyusun dirinya kembali. Seseorang berteriak itu beregenerasi. Wanita itu mengutuk dan mundur, yakin mereka tidak bisa menang, sementara Paran maju, diam. Yang lain panik, menuntut untuk tahu apa yang dia lakukan, memperingatkan bahwa melawan hanya akan membuat orang terluka. Meskipun begitu, anak kita menyerbu masuk. Wanita itu menyadari dia benar-benar berniat bertarung, berpikir dia pasti mencari mati karena bahkan kapten pun tidak bisa mengalahkan satupun. Monster itu mencicit dan menerjang, tapi Paran menunduk rendah, meraihnya, dan menarik dengan keras, tulang berderak. Dia membalik ke depan, melompat tinggi dan mendarat berjongkok. Semua orang menatap tak percaya saat dia merobek tentakel monster itu dengan tangan kosong. Binatang itu meronta, tetapi protagonis kita tetap tenang, mencabik-cabiknya bagian demi bagian. Byom dan wanita itu menyaksikan, terpana. Wanita itu bergumam tidak masalah, karena kapten pun pernah membunuh satu sebelumnya, tetapi kengerian lain merayap keluar dari kegelapan, meraung. Meski begitu, Paran berdiri teguh, tidak gentar, menatap mereka. Saat mereka menyerbu, dia melesat maju dan menghantam salah satu yang raksasa di mulut dengan kekuatan dahsyat. Yang lain menerjang, tetapi dia melompat, membanting ke bawah, meraihnya, dan menghancurkannya. Urat-urat berderai dan bertebaran di bawah pukulannya. Byom dan wanita itu yakin dia sudah selesai, tetapi Paran muncul tanpa cedera, dikelilingi oleh anggota tubuh yang menggeliat. Byom bergumam dengan kagum bahwa anak itu masih hidup, dan wanita itu bahkan tidak bisa berbicara. Meskipun monster-monster itu terus-menerus pulih, semua orang menyaksikan anak kita bertahan. Dia menarik napas dalam-dalam, kata-kata ayahnya terngiang. Setiap makhluk hidup memiliki sumber yang memberinya kehidupan. Sebuah bunga bercahaya muncul dalam ingatannya, dan suara ayahnya mengulang, hancurkan sumbernya. Begitu kau menemukannya, hancurkan. Paran menerobos kerumunan, matanya mencari. Dia menerjang salah satu, merobeknya, dan di sana, sebuah biji bercahaya jauh di dalam, sumber yang sebenarnya. Memantapkan diri, dia menusukkan senjatanya tepat ke dalam. Ledakan energi meletus. Sulur-sulur mencambuk dengan keras.
Monster itu menggeliat saat ia berusaha lebih kuat. Dengan napas terengah-engah, Paran berdiri di atas reruntuhan, benih yang hancur itu bersinar redup di kakinya. Para penyintas berdiri dalam keadaan syok, menatap ke lorong. Seseorang berbisik bahwa monster itu benar-benar hilang, sementara Biom mengamati sesosok tubuh berlumuran darah bergerak melewati reruntuhan. Haru menarik seorang gadis lain di sepanjang koridor ketika ledakan keras mengguncang bunker. Dia berteriak bahwa ada sesuatu yang datang, dan langkah kaki mereka bergema panik saat mereka mulai berlari. Berlari memutari sudut, Haru tiba-tiba berhadapan muka dengan makhluk besar yang menyerbu ke arahnya. Dia mencoba melompat menghindar tapi terpeleset dan jatuh ke lantai. Monster itu memfokuskan mata bercahayanya padanya. Dia menoleh ke belakang, mendengar langkah berat itu semakin mendekat. Lalu, tanpa peringatan, sebuah pusaran kekosongan terbuka di depannya, menarik pandangannya ke dalam kegelapan. Bayangan berputar dan berguncang saat serangan melintas. Dari belakang, Biom terengah-engah, nyaris tidak bisa mengucapkan kata-kata. Haru tersandung kembali ke kelompok, hidup, tanpa terluka. Kelegaan memenuhi ruangan, tapi dia berdiri di sana gemetaran, bergumam karena terkejut. Kemudian seseorang berteriak tentang anak perempuan kecil yang hilang. Haru terkejut, keceplosan terlalu banyak, dan dengan demikian secara tidak sengaja mengungkapkan di mana Paran berada. Kelompok itu ambruk dalam tangisan, pengasuh anak terisak, sangat ingin tahu apakah anak itu selamat. Saat itu, sepasang sepatu kecil muncul di ambang pintu. Semua orang membeku. Gadis kecil itu melangkah maju, gaunnya berlumuran noda dan robek, dan di belakangnya muncul makhluk mengerikan dengan mata merah menyala. Kepanikan melanda ruangan. Seseorang menyerbu maju, berteriak, sementara anak itu gemetar di bawah bayangan monster. Sebelum makhluk itu menyerang, Chikencom tiba-tiba muncul. Dia menggeser Paran ke samping, bersiap menghadapi binatang itu, dan memperingatkannya untuk mundur atau dia akan menyerang matanya. Makhluk itu berhenti, lalu perlahan mundur saat sang penegak hukum memerintahkannya untuk tetap di tempat. Dia tidak yakin apakah itu pergi karena takut, jadi dia memasang telinganya, mendengarkan gerakan. Biom menjelaskan mereka hanya aman karena apa yang terjadi di luar. Di luar sana, anak kita membanting monster ke tanah, bergumam, itu 2 tumbang, tapi lebih banyak lagi sudah mendekat. Yang lain menerjang, mengayunkan pukulan keras, dan dia bersiap, 3 lagi mengepung. Paran berpikir jika tidak ada begitu banyak, dia bisa membersihkan area itu dan membuatnya aman, tetapi sekarang bertahan hidup adalah satu-satunya yang bisa dia tuju. Tanpa tempat untuk bersembunyi, dia tahu satu kesalahan saja bisa menjadi akhir baginya, dan lebih buruk lagi, lebih banyak makhluk mungkin muncul setiap saat. Kelelahan, protagonis kita mempertimbangkan untuk melarikan diri mencari tempat perlindungan lain, tetapi pikiran itu terlintas padanya. Jika dia pergi, semua orang di dalam akan mati. Dia bertanya-tanya mengapa itu harus penting, tapi kemudian ingat gadis yang ditikam, dan kata-kata terakhirnya. Terganggu, dia lengah, monster mencakar dirinya, darah menyembur saat dia jatuh. Sambil memegangi lukanya, dia mengangkat pandangannya saat bayangan menjulang di atasnya. Chikencom ada di sana. Petarung itu memberitahunya bahwa yang lain telah menjelaskan semuanya, dan bahwa dia tahu Paran bisa membunuh makhluk-makhluk ini. Dia bertanya bagaimana dia bisa membantu. Pengasuh anak itu merebut perisainya, siap untuk maju, sementara gadis kecil itu menyaksikan dalam diam. Paran bergumam pelan, masih tidak yakin mengapa orang-orang ini bersikeras membantunya. Jengger hanya mengangkat bahu, seolah itu sudah jelas. Mereka semua ingin bertahan hidup. Pengasuh menambahkan bahwa jika anak kita tumbang, tidak ada satupun dari mereka yang punya kesempatan, jadi mendukungnya adalah satu-satunya pilihan. Dia mengulurkan tangannya. Paran ragu-ragu, lalu mengangguk, menyuruh mereka membuat pengalihan perhatian. Dia berpikir pengkhianatan tidak mungkin terjadi ketika hanya bertahan hidup yang membuat mereka tetap bersama. Seekor monster menyerang, dan baik Jengger maupun pengasuh bergerak untuk menghalangi, memberi protagonis kita celah sempit meskipun dia terluka. Jengger mengejek makhluk itu, yang cukup untuk mengalihkan perhatian yang Paran butuhkan. Dia melesat maju, menyerang target pertamanya, dan memecahkan inti monster yang bercahaya, yang berdenyut dengan energi liar. Makhluk itu menembakkan berkas-berkas cahaya, memaksanya menghindar dan merunduk, tapi dia tidak mundur. Menerobos serangan itu, dia meraih dan memutar makhluk itu hingga intinya benar-benar terlihat.
Dia berteriak bahwa dia akhirnya menemukan titik lemahnya. Menerjang masuk, dia meleset, tepat saat monster itu mulai mengisi daya untuk ledakan dahsyat. Berkas itu ditembakkan, tetapi pengasuh anak itu mengangkat perisainya, berusaha keras menahannya. Momen itu cukup. Paran kembali fokus, mengarahkan serangannya ke inti, dan menghancurkannya berkeping-keping. Binatang itu roboh. Biom mengakui dia hanya akan memperlambat semua orang, dan gadis berambut merah setuju, terutama dengan mayat-mayat yang bergerak-gerak di sekitar mereka. Seseorang berteriak pada monster di dekatnya, memberitahukan bahwa kapten telah tewas. Pengasuh anak melirik ke belakang untuk melihat Paran, tapi dia hanya menunjuk inti yang hancur di kakinya. Chicken Chom meminta pelajaran, jadi anak itu menjelaskan, setiap monster punya titik lemah. Kau hanya perlu menemukannya. Seorang penyintas lain bergumam bahwa hanya dia yang benar-benar bisa melihat mereka, jadi yang lain sebaiknya fokus mengalihkan perhatian. Chicken Chom menolak untuk menyingkir dan kembali menyerang, sementara Paran mengakui jauh lebih mudah bertarung dengan bantuan. Si kekar terpukul keras saat Paran mengalahkan makhluk lain. Lalu dia berhenti mendadak, merasakan satu kehadiran lagi. Di seberang ruangan, seorang penyintas terperangkap, semacam sulur menahannya ke tanah, tepat saat Haru dan yang lain tiba dan melihatnya berjuang. Monster itu berderak dan memutar, wujudnya berubah menjadi sesuatu yang lebih mengerikan. Di tanah, sebuah tangan berlumuran darah bergerak-gerak sebelum terdiam saat transformasi selesai. Di dekatnya, sebuah mayat tersentak, dan sosok bayangan dengan anggota tubuh yang rusak parah merangkak keluar, membayangi Haru dan penyintas lainnya. Dia berusaha menenangkan diri saat rahangnya menyambar hanya beberapa inci dari wajahnya, nyaris mengenai. Makhluk itu menerjang lagi, namun ditebas saat Paran maju, membunuhnya seketika. Haru menatap kagum saat jagoan kita mendarat dengan berat, berdarah dan kelelahan, tapi masih menggenggam inti monster yang bercahaya, matanya terpaku pada cahayanya. Biom bergegas menghampirinya, mendesak dia segera diobati, dan yang lain berebut membantu. Kemudian, Paran terbangun di perban, Haru duduk di dekatnya, Biom menghela napas lega. Tanpa ragu, protagonis kita melepaskan perbannya. Lukanya hilang, sembuh total. Biom memegang lengannya, terkejut. Paran bertanya apakah petarung yang lain selamat, dan suara yang familiar menjawab, hidup. Chicken Chom menyeringai, membual tentang ketangguhannya. Dia mengangkat bahu, mengatakan dia membantu karena dia ingin, meskipun seseorang bergumam dia terlihat seperti salah satu orang jahat. Sang Algojo hanya tertawa, bersikeras dia tidak menerima perintah dari siapapun. Haru menguap saat suara lain berkomentar betapa mencurigakannya dia, tapi Chicken Chom hanya menyeringai, mengatakan penampilan tidak penting, itu gayanya. Paran menoleh ke Haru, bertanya kenapa dia masih di sini padahal dia bahkan tidak terluka. Dia membalas dengan ketus, menantang apa yang akan dia lakukan, lalu mengakui dia khawatir. Biom menyela, mengingatkan Paran bahwa Haru tinggal untuk membantu lukanya. Dia berteriak dia hanya melakukannya karena Biom membutuhkannya. Lalu Chicken Chom memotong pembicaraan, mengatakan dia mengingatnya dari sebelumnya, dan secara mengejutkan memuji kecepatannya selama pertarungan. Dia menggambarkan bagaimana dia menghindari monster seolah itu bukan apa-apa, bergerak seperti angin. Haru menegang, jelas merasa tidak nyaman, dan berbalik saat dia mendekat. Paran diam-diam memperhatikannya pergi, mengingat kata-kata wanita yang terluka, bahwa dia setidaknya harus mencoba berdamai. Anak kita memanggil namanya, dia bertanya apakah itu benar-benar akhir, dan tanpa menoleh, dia dengan lembut membenarkan. Kemudian, selama pertemuan, seorang pria berkacamata berbicara kepada kelompok. Hanya 12 orang yang selamat dari 43 orang. Dia meralat, mengatakan bahwa sekitar 78% hilang. Dia menjelaskan bahwa banyak mayat ditemukan abu-abu dan mengering, seperti mumi. Seorang wanita berkata monster-monster itu menguras mereka, lalu bertanya-tanya apakah mereka semacam eksperimen pemerintah. Dia menyebutkan rumor, sementara yang lain bersikeras mereka jatuh dari langit. Seseorang melontarkan alien, tetapi yang lain membungkamnya, mengingatkan mereka masalah yang lebih besar masih ada. Semua mata beralih ke Paran. Mereka menuntut untuk tahu bagaimana dia bertarung seperti itu, bagaimana dia tahu cara membunuh monster-monster itu. Dengan Haru mengawasi, anak laki-laki kita menjawab sederhana. Dia telah berlatih dan bersiap untuk kiamat sejak hari dia dilahirkan. Paran mengangkat foto itu,
mengatakan itu satu-satunya yang dia ambil dari bunker, tetapi wanita itu tetap skeptis. Dia pikir dia mungkin berbohong dan menuntut lebih banyak bukti, meragukan ceritanya tentang tinggal di bawah tanah dan mengetahui kiamat akan datang. Baginya, satu foto tidak cukup. Meski begitu, dia mengakui dia petarung yang terampil, dan yang lain mulai condong untuk percaya pada kekuatannya. Tiba-tiba, seorang penyintas menyerangnya, tapi anak kita menghindar dengan mudah. Penyerang panik, meminta maaf, dan dengan cepat mengklaim dia sekarang percaya cerita bunker itu. Biom maju, mengatakan dia juga yakin, terutama setelah merawat semua luka Paran. Memikirkan kembali semua yang telah dialami anak itu, Biom menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun seusia mereka yang bisa selamat dari begitu banyak hal. Itu membuat Haru penasaran, jadi dia bertanya tentang luka-luka itu. Paran menjelaskan dia mendapatkannya setiap kali dia mencoba keluar dari bunker, menyebutnya bukti dia tidak pernah menyerah. Dia bilang dia tidak menganggapnya sebagai kenangan yang menyakitkan. Pria lain bertanya mengapa dia tidak memperingatkan orang-orang tentang kiamat. Tokoh utama kita mengingat sesuatu yang pernah dikatakan ayahnya, mengakui bahwa dia percaya ayahnya tidak pernah berencana memperingatkan siapapun. Dia mengaku dia tidak sepenuhnya percaya pada orang lain, tetapi menambahkan kelompok itu telah membantunya, dan sekarang dia mulai mempertanyakan apakah semua manusia seburuk yang diklaim ayahnya. Seorang penyintas memberitahunya bahwa dia penting karena dia satu-satunya yang tahu cara membunuh monster-monster itu. Jengger ayam menyarankan bahwa menemukan ibunya mungkin bisa membantu mereka memahami makhluk-makhluk itu. Yang lain memperingatkan bahwa mereka hanya selamat berkat keberuntungan dan pintu masuk yang terhalang yang menyembunyikan mereka, mengatakan jalan yang runtuh itu adalah satu-satunya perlindungan mereka. Jika monster menerobos, mereka tamat. Satu-satunya jalan keluar adalah menyelinap melalui celah sempit di reruntuhan. Walaupun sudah diperingatkan, mereka menuju gudang penyimpanan tapi mendapati gudang itu tertimbun puing. Kepanikan menyebar, karena itu adalah persediaan makanan mereka. Sebuah suara dingin menyela, mengatakan bahwa tempat itu bukan lagi gudang makanan. Biom mengatakan mereka butuh tim untuk mencari makanan dan meminta sukarelawan. Chicken Com segera mengangkat tangannya, mengatakan dia butuh udara segar, tapi seseorang mengingatkan bahwa dia masih terluka. Dia bersikeras dia bisa pergi, tapi Biom menolak, mengatakan dia harus pulih. Yang lain menambahkan bahwa pergi ke atas sama saja dengan bunuh diri. Bahkan sosok berjubah pun setuju. Biom tampak khawatir. Makanan hanya cukup untuk seminggu. Paran maju, tenang dan mantap, mengatakan dia akan pergi. Biom berterima kasih, tetapi anak kita mengatakan dia memang ingin pergi. Dia berharap menemukan penyintas lain, seseorang yang mengenali foto itu, atau mungkin markas yang lebih aman. Dua penyintas lagi sukarela, termasuk seorang gadis seumurannya. Dia mengakui Paran mempertaruhkan nyawanya untuk semua orang, sementara dia mungkin hanya akan melarikan diri. Ketika seseorang memanggil Haru, dia tidak menjawab, jelas terguncang. Paran memperhatikan keraguannya dan bertanya ada apa. Suasana di ruangan menjadi canggung. Orang-orang malah bertanya-tanya dengan keras apakah dia benar-benar berencana pergi keluar tanpa baju. Seorang wanita memberinya satu pakaian yang dia jahit saat dia tidur. Dia bertanya tentang itu. Dan wanita itu menjelaskan bahwa dia dulu seorang desainer dengan antrean orang yang menunggu pakaiannya, saat masyarakat masih ada. Paran ingat membaca tentang orang-orang yang mengenakan berbagai gaya dan bagaimana dia dulu bertanya kepada ayahnya mengapa dia selalu memberinya pakaian yang sama. Dia selalu ingin sesuatu yang baru. Ayahnya akan tertawa dan mengatakan dia juga mengenakan pakaian yang sama. Protagonis kita mengakui mimpinya adalah mencoba pakaian baru di atas tanah. Dia berterima kasih padanya dengan tulus. Saat itu, Haru akhirnya berbicara, mengatakan dia ingin menanyakan sesuatu saat dia memakai celananya. Dia mendongak dan bertanya apa itu. Haru membeku di depan Paran sementara para penyintas lainnya berbisik di antara mereka sendiri, hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Merasa bingung, dia tiba-tiba membentak Paran, menyebutnya mesum, dan mengayunkan tangan. Paran menghindar, bingung, dan mencoba bertanya mengapa dia menyerang, tetapi Haru terpeleset di tengah ayunan dan jatuh ke tanah. Dia menolak untuk bangun, hanya berbaring di sana. Paran, yang masih tidak mengerti, mendekat sampai seseorang dalam kelompok bergumam tentang bekas luka, membuatnya menundukkan kepalanya. Paran menyuruhnya berdiri, tetapi Haru membalas dengan ketus, menuntut agar dia memakai baju terlebih dahulu.
Paran menghela napas, setuju, berpakaian, dan kemudian bertanya-tanya dengan keras bagaimana monster-monster itu bisa muncul. Para penyintas berspekulasi bahwa api mungkin telah menarik mereka ke sana, memperhatikan jejak masakan. Gadis berambut merah itu dengan semangat menyambar korek api, tetapi Paran dengan cepat memperingatkan bahwa api menarik monster. Dia membeku, kepanikan menyebar saat kelompok itu menyadari apa artinya. Haru menatap korek api sampai gadis itu dengan gugup menyerahkannya dan dia menggenggamnya erat, mundur. Seorang anak laki-laki tiba-tiba mengenali Haru, memanggilnya bintang atletik dari SMP Gasong, mengatakan dia langsung melihat bekas lukanya. Dia mengklaim itu terlihat keren, meskipun Haru secara pribadi merasa sebaliknya. Baginya, bekas luka itu hanyalah bukti ketakutan dan pengecut, bukan sesuatu untuk dikagumi. Pikirannya melayang kembali ke teman-teman sekelas yang tertawa, bagaimana dia selalu merasa lemah. Kilas balik, hari pertamanya di sekolah menengah pertama. Gugup, menggenggam tasnya, sementara orang tuanya mendoakan keberuntungan dan mendorongnya untuk belajar dengan giat. Kakaknya menyemangati, teman-teman sekelas barunya berbisik dengan rasa ingin tahu, dan orang tuanya mengawasi dengan cemas. Ayahnya diam-diam bertanya-tanya apakah dia akan baik-baik saja, mengingat betapa cerianya dia dulu. Ibunya menyebutkan betapa cemasnya dia sejak kejadian itu, betapa dia berjuang setiap hari. Ingatan menajam, Haru kecil, terpojok oleh seorang pria misterius yang meraihnya dan mengangkat sebuah benda tajam sementara orang tuanya berteriak. Dia menggigitnya, melepaskan diri, tetapi jatuh. Gemetar, dia menatap ke atas saat cairan merah menyembur ketika benda tajam itu melukainya. Ayahnya bergegas masuk. Ibunya berteriak, pandangannya memudar. Dia terbangun di ranjang rumah sakit sambil berteriak. Orang tuanya memeluknya, meyakinkannya bahwa dia aman dan pria itu sudah ditangkap. Tetapi bahkan saat mereka memeluknya, dia terus gemetar, menatap bekas lukanya yang diperban, masih ketakutan. Di sekolah, Haru duduk diam sementara teman-teman sekelas mengobrol tentang pengalaman menakutkan. Dia menatap keluar jendela dan melihat bayangan, halusinasi tentang pria itu. Seorang gadis bertanya apa yang paling membuatnya takut. Yang lain mengulangi pertanyaan itu. Haru ragu-ragu, tidak bisa menjawab. Kemudian, dia mengakui dia takut meninggal. Ruangan menjadi hening sampai gadis itu menjelaskan maksudnya film horor. Latihan lari. Pelatih memanggilnya. Sejak luka itu, dia selalu merasa seperti dikejar, selalu merasa ada seseorang tepat di belakangnya. Saat aba-aba, dia berlari. Setiap langkah dibayangi kenangan, rasa takut mendorong kakinya. Dia tersandung tapi terus berusaha. Dia menganggap dirinya pengecut, tapi kemudian pelatih berseru. Dia memecahkan rekor lagi. Teman-teman satu tim bersorak. Pelatih memujinya, mengatakan dia bisa menjadi bintang. Kagum dia telah memecahkan rekor setelah hanya 2 tahun. Wartawan berkumpul untuk bertemu dengan gadis dengan luka itu. Gugup, Haru menyapa mereka. Mereka meminta foto, menyemangatinya. Bahkan ada yang menyebut dirinya penggemar dan menepuk pundaknya. Dia tersentak, dia menarik tangannya, mencemooh, menyebutnya aneh, bersikeras dia tidak bermaksud buruk. Pelatih mencoba membelanya, tetapi pria itu bergumam, dia hanya mudah terkejut, sangat gugup. Haru tidak berkata apa-apa, makan malam-malam itu. Ayahnya melihat-lihat ponselnya, yang membuat ibunya menegurnya. Dia tertawa, meminta maaf, dan bertanya tentang reporter itu. Kakaknya kagum dengan kecepatannya. Ayahnya berkata dia tidak sabar melihatnya di TV. Dia mengakui bakat larinya berkembang setelah kejadian itu. Haru menyadari setiap kali dia berlari, ingatan itu kembali. Sungguh ironis. Dia mulai berlari untuk berhenti menjadi pengecut, tetapi tidak ada yang benar-benar berubah. Dia mengambil seragamnya dan pergi. Ayahnya meyakinkannya bahwa rasa takut tidak membuatnya aneh. Dia memprotes, percaya rasa takutnya membuatnya tidak pantas. Dia memeluknya, meyakinkan bahwa dia tidak perlu bersembunyi, dan mengatakan bahwa lukanya adalah bukti keberanian, bahwa keluarganya mencintainya apapun yang terjadi. Haru menangis, mengingat betapa sakitnya dilabeli pengecut, betapa putus asanya dia mencoba berubah, tanpa menyadari apa yang benar-benar penting. Dia ingat keluarganya memeluknya, suara ayahnya mengingatkannya bahwa dia tidak rusak, bahwa tidak apa-apa untuk merasa takut. Dia mengulurkan jari kelingkingnya, memintanya berjanji untuk tidak menangis bahkan ketika dia takut. Haru setuju, bertekad. Tepat ketika mereka bersiap untuk pergi bersama,
bencana terjadi. Sesuatu menghantam bangunan. Puing-puing berjatuhan, ayahnya tampak terkejut, dan keluarga itu bergegas keluar menuju kota yang hancur. Raksasa batu besar itu muncul tepat saat ayah Haru jatuh, berjuang untuk bangkit kembali. Ayahnya menatapnya saat Haru memanggil namanya. Dengan susah payah, ayahnya memperingatkannya untuk tidak mendekat saat Haru bergegas menghampirinya, khawatir tentang lukanya. Haru membeku, bimbang, matanya berkaca-kaca. Ayahnya berkata Haru masih bisa pergi jika dia mau. Dengan teguh, dia bersikeras akan menjaga ibu dan Sail, tapi Haru menolak untuk pergi. Berteriak, Haru menangis bahwa dia tidak akan pernah bisa meninggalkannya, bahwa ayahnya berarti segalanya baginya sekarang. Dia bersumpah dia tidak bisa lari, berjanji dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri jika dia melakukannya, dan dia hancur, matanya terpaku pada punggung ayahnya saat dia melindungi Haru dari monster yang mendekat. Tiba-tiba cahaya meledak di sekelilingnya dan semuanya memudar. Sekarang Haru melaju dalam kegelapan, kata-kata ayahnya bergema, tidak apa-apa untuk takut, tidak ada yang salah denganmu karena merasa seperti itu. Namun, dia menolak untuk menerimanya. Dia memaksakan diri lebih keras, mengingat kebaikannya tetapi mengakui dia selalu melarikan diri. Mengepalkan tinjunya, dia berjanji pada dirinya sendiri dia sudah selesai melarikan diri. Berdiri di hadapan Paran, dia menyatakan dia ikut juga, bahwa dia tidak akan pernah lari lagi. Monster mengintai di atap-atap rumah, sementara para penyintas perlahan memasuki kota. Kelompok itu menyelinap melewati binatang buas yang mengintai. Binatang itu mengaum, tetapi mereka bersembunyi di balik perlindungan dan menghilang. Seorang penyintas menghela napas lega, yang lain melontarkan lelucon gugup, dan anak laki-laki kita meyakinkan mereka bahwa itu aman. Haru mendengar seseorang bertanya tentang peta. Paran mengangkat selembar kertas, dan dia memperhatikannya menjelaskan bahwa mereka perlu membuatnya. Ketika dia mengulangi perkataannya, nadanya menjadi lebih keras. Peta sama pentingnya dengan makanan. Haru menawarkan bantuan karena dia tahu daerah itu, tetapi ragu, menyadari kota itu tidak dapat dikenali sekarang. Mereka mengumpulkan perbekalan tetapi jauh lebih sedikit dari yang diharapkan. Paran menunjukkan bahwa sebagian besar makanan telah busuk. Seorang penyintas berkacamata menyarankan untuk memakan makanan yang mudah rusak terlebih dahulu. Haru ragu-ragu, mengatakan mereka harus menunggu sampai mereka kembali ke markas. Tetapi yang lain bersikeras makanan itu akan segera membusuk, dan mereka mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkannya. Sebaiknya makan sekarang. Yang lain berpendapat orang-orang menunggu di markas, tapi tokoh utama kita mencoba sepotong dan berkata rasanya enak. Dia berkomentar bahwa makanan bunker hanya nutrisi hambar, dan ini rasanya luar biasa dibandingkan. Haru menggodanya karena bahkan tidak tahu apa itu roti sebelumnya, dan dia mengerutkan kening. Dia memberinya makanan, mengingatkannya tentang perjanjian mereka sebelumnya, mengatakan sekarang mereka impas. Paran memperingatkan semua orang mereka harus tetap tersembunyi atau berisiko dipaksa untuk bertempur. Dia bisa mengatasi monster, tapi suara akan menarik segerombolan. Diam adalah keselamatan. Tiba-tiba, dia berhenti saat seekor makhluk jatuh di antara menara di atas. Suaranya menajam. Mereka tidak boleh membiarkan monster menemukan mereka. Paran memperingatkan semua orang untuk tidak membiarkan para monster menyadari keberadaan mereka. Haru dan yang lain membeku. Dia memberitahu mereka jika mereka ketahuan, satu-satunya kesempatan mereka adalah berpencar dan lari. Sambil memegang bahu Haru, dia meyakinkan Haru bahwa makhluk itu belum memperhatikan mereka. Seseorang berbisik menanyakan sesuatu, tetapi sebelum mereka mendapat jawaban, Paran melempar sebuah kaleng, dan bunyi dentang logam bergema. Monster itu bereaksi seketika, membuktikan bahwa ia tertarik oleh suara. Dia menenangkan kelompok itu, memberi isyarat untuk diam, dan menjelaskan bahwa melawan secara gegabah hanya akan menarik lebih banyak dari mereka. Mereka perlu mengakhiri ancaman itu dalam satu serangan. Pikirannya melayang kembali ke ruang bawah tanah. Seseorang telah menyerahkan senjata kepadanya di sana, mengakui bahwa dia tidak akan pernah naik ke atas tanah sendiri tetapi ingin membantu. Senjata itu telah dirancang khusus untuk gaya bertarung Paran, dibuat untuk menembus titik lemah monster itu. Protagonis kita menggenggamnya sekarang dan menerjang maju, menancapkan senjata itu dalam keinti makhluk itu. Saat dia menatap senjata itu, suara ayahnya bergema. Jangan bergantung pada senjata. Bertahan hidup di sini berarti bertarung dengan tangan kosong.
Ayahnya selalu bersikeras manusia seharusnya tidak menggunakan alat dalam pertempuran, menjanjikan itu akan masuk akal suatu hari nanti. Paran meragukan itu. Bagaimana mungkin ada orang menghadapi monster seperti ini dengan tangan kosong? Dia menyadari ayahnya tidak pernah sekalipun menyebut monster di bunker, mungkin karena dia pikir putranya tidak akan mempercayainya. Paran mengakui dia tidak pernah percaya pada kiamat sampai sekarang. Kenangan kembali, latihan tanpa henti di bunker, persiapan menghadapi serangan monster. Jika ayahnya tidak pernah ingin dia pergi, mengapa mempersiapkannya dengan sangat ketat? Mungkin dia tidak bermaksud mengurungnya selamanya. Dia mengingat satu kebenaran, ayahnya tidak pernah berbohong, kecuali tentang kematian ibu. Mungkinkah semua pelatihan itu untuk hari seperti ini? Pikirannya kembali ke saat semuanya dimulai. Hari pertama kiamat, dia ingat kunci-kunci dibuka, ayahnya membuka setiap pintu. Jika dia tidak melarikan diri saat itu, monster-monster itu pasti akan mencabik-cabiknya. Sekarang dia bertanya-tanya, mengapa monster-monster itu menargetkan bunker mereka, dan bagaimana ayahnya tahu apa yang akan terjadi. Di dekat situ, penyintas berkacamata berlutut di samping monster yang tumbang, yang meringkuk menjadi bola setelah dipukul di intinya. Dia menggumam bahwa mereka tidak bisa menghancurkannya, lalu melemparkannya ke seorang gadis, yang menyingkirkannya. Paran memperhatikan saat benda itu melayang di udara dan mendarat di dekatnya. Dia mengambilnya, memperhatikan pola-pola aneh yang berubah di permukaannya. Bola itu berdengung di tangannya. Orang suruhan gelas bertanya apa yang terjadi, tetapi anak kita tidak menjawab. Dia meremas dan retakan menyebar, pecahan-pecahan terlepas. Matanya melirik haru, sekarang terbangun, teringat saat dia kabur sendirian. Dia diam-diam berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah melakukan itu lagi, bahwa dia akan meminta maaf kepada anak itu ketika dia mendapatkan kesempatan. Paran mengingat ayahnya sebelum dunia menjadi pahit, ketika ayahnya memberinya sebuah buku dari rumah, menyebutnya kisah seorang pahlawan. Mata anak itu terbuka lagi, dan Haru mencondongkan tubuh ke arahnya. Haru menimpa Paran dan membungkam mulutnya dengan tangan. Dia mencoba berbicara, tapi Haru tidak mengizinkannya. Menatap Haru, anak itu menggerutu bahwa Haru berat dan menyuruhnya untuk menjauh. Haru membalas bahwa dia tidak berat, sementara Paran bergumam agar Haru tenang dan menyebutnya penakut. Haru memindai kota dengan teropong, melihat monster di kejauhan. Mengecek peta, Haru berkonsentrasi, tetapi Paran berjalan mendekat dan bertanya bagaimana perkembangannya, dengan santai memanggilnya manusia, yang membuatnya kesal. Kemudian, ketika seseorang menanyakan namanya, Paran mengakui dia tidak punya nama sejak kecil. Ji-hyeon bersikeras dia membutuhkan nama, dan Eugene ingin segera memilihkan, tetapi dia hanya berdiri di sana, ragu-ragu. Bergumam tentang mendapatkan nama, dia terlihat tidak yakin sampai Haru menawarkan satu. Dia menolak, lalu memikirkan ayahnya, menundukkan kepalanya, dan dengan lembut berkata Paran. Yang lain bereaksi dengan terkejut. Haru mengulangi nama itu dan dia mengangguk. Dia bertanya apa artinya, dan protagonis kita menjelaskan itu dari buku yang dia baca waktu kecil. Eugene menyarankan semua orang memperkenalkan diri. Ji-hyeon maju pertama, lalu Eugene, lalu Haru, yang bercanda Paran tidak akan mengingatnya. Dia ragu, mencoba menyebutkan nama barunya, lalu, kali ini lebih mantap, memperkenalkan dirinya sebagai Paran. Kelompok itu mengulangi namanya, dan dia mengulanginya lagi saat ingatan membanjir. Dia melihat bunker bawah tanah dan ingat bermimpi mencapai permukaan, bertemu orang-orang, memberitahu mereka namanya. Dia selalu ingin tahu nama orang lain, untuk berbicara dengan mereka. Saat itu, Haru, Ji-hyeon, dan Eugene tersenyum padanya. Ji-hyeon menawarkan tangan, mengajak berteman. Paran menarik diri. Darah, jeritan, dan kehancuran dunia terlintas dalam benaknya. Dia menarik diri, menyatakan dengan dingin bahwa mereka bukan teman. Eugene dan Haru terkejut. Dia berpikir jika dunia tidak berakhir, mungkin dia bisa menjadi teman mereka. Tapi sekarang satu-satunya tujuannya adalah menemukan ibunya. Dia berbalik untuk pergi, ketika sebuah jeritan membelah udara. Paran dan Ji-hyeon melihat seorang pria di bawah, terperangkap oleh monster. Anak kita bersiap untuk bergerak, tetapi Eugene bersikeras mereka harus membantu. Haru dan Ji-hyeon saling berpandangan sementara Paran menolak, memperingatkan bahwa suara apapun akan menarik lebih banyak monster. Eugene berpendapat mereka bisa menyelamatkannya dan tetap melarikan diri.
Paran mengingatkannya tentang perjanjian mereka. Dia berjanji untuk mengikuti perintahnya di atas tanah. Dia mengulangi peringatannya, tetapi ketika pria itu berteriak lagi, Eugene mengabaikannya, meraih senjata, dan menusukkannya ke monster itu. Dia menusuknya lagi, mendorongnya menjauh. Pria itu berterima kasih padanya, dan Eugene menyuruhnya untuk tetap bersama kelompok jika dia ingin selamat. Masih gemetar, dia memperingatkan mereka ketika monster lain muncul. Paran melompat maju dan menebasnya dengan cepat. Dia berbalik ke arah Eugene, matanya tajam, menanyakan apakah dia mengerti risikonya. Kecerobohannya bisa membahayakan mereka semua. Haru dan Ji-yeon berdiri di dekatnya, tegang, tahu bahwa keadaan hanya akan menjadi lebih sulit dari sini. Pria yang terluka bertanya apakah dia bisa berjalan, lalu mengakui kakinya terlalu parah. Dia butuh bantuan. Paran sudah menduga masalah seperti ini. Kemudian suara gemeretak tajam monster di dekatnya membuat semua orang tegang. Semakin banyak yang mendekat. Anak kita menolak untuk memberikan bantuan lagi. Ji-yeon mengingatkan mereka bahwa menyelamatkan pria itu sebelumnya saja sudah terlalu berisiko. Paran berbalik ke Eugene, memberitahunya dia boleh membantu jika dia mau, tetapi itu berarti meninggalkan kelompok. Jika dia pergi, dia keluar dari tim. Ji-yeon mendukungnya, mengulangi peraturannya. Semua orang harus mengikuti setiap perintah, tanpa terkecuali. Pria itu memohon, tetapi Ji-yeon setuju dengan Paran. Mereka tidak mampu melakukannya. Dia memikirkan yang lain yang masih menunggu di markas. Dengan enggan, Eugene memutuskan untuk tetap tinggal. Pria yang terluka itu berteriak kepada mereka, menuduh mereka sebagai pembunuh, ditinggalkan untuk mati. Paran membentaknya untuk diam, tetapi tangisannya bergema di kegelapan. Monster-monster membalas dengan jeritan. Kelompok itu lari terbirit-birit. Saat mereka dikepung, Haru berteriak bahwa monster-monster telah menghalangi jalan keluar mereka. Paran menilai situasinya. Ini belum putus asa. Mereka belum terlihat. Jika mereka bergerak cepat dan kembali ke jalan yang mereka lalui, mereka bisa menyelinap pergi. Kemudian pria yang terluka itu menyalakan korek api. Api menyala di tangannya. Semua orang membeku. Dia menunjuk ke arah tanda dilarang merokok, tapi Ji-yeon membentak itu bukan intinya. Api akan menarik lebih banyak lagi. Pria itu mengangkat bahu, bergumam dia sudah tahu. Api telah menghancurkan rumahnya. Ji-yeon mendesaknya, tapi korek menyala, asap mengepul ke atas. Bayangan memanjang saat monster merayap mendekat. Pria itu bergumam ini waktunya dia hanya ingin satu isapan terakhir. Makhluk-makhluk berjatuhan sambil menjerit. Paran berteriak agar semua orang lari, menyerbu ke depan, suaranya tajam saat dia berteriak lagi agar mereka bergerak. Pria itu tetap di belakang. Paran melesat maju, Ji-yeon tepat di belakangnya. Haru menoleh ke belakang tepat saat melihat seekor binatang menerjang pria itu. Dia berteriak ngeri. Paran menyelinap masuk, pedang berkilat, dan menebas monster itu sebelum sempat menyerang. Senjatanya menembus daging saat dia mendarat. Dia menjejakkan kakinya, senjata terhunus, saat makhluk itu menghentak mendekat. Di belakangnya, yang lain terpaku. Paran menggeram pada mereka, mengingatkan mereka bahwa dia sudah menyuruh mereka lari. Ji-yeon memprotes. Dia berjanji akan ikut melarikan diri, jadi kenapa dia masih di sini? Anak kita juga bertanya-tanya, tapi menggenggam senjatanya lebih erat. Ji-yeon memperingatkan jika Paran tetap di sana, monster-monster itu mungkin mengejar mereka dan menghabisi semuanya. Eugene menyerang, menusuk makhluk lain. Haru memperhatikan saat Ji-yeon dan Eugene berjuang, semakin banyak monster mendekat. Paran meraung lagi agar mereka keluar. Ji-yeon bersikeras mereka bisa menang. Sekarang jumlahnya lebih sedikit, dan jika mereka bertarung bersama, mereka bisa kembali. Tiba-tiba, udara terbelah. Monster merah besar dan mengerikan muncul, inti apinya membara, anggota tubuhnya bergerak-gerak aneh. Paran bersiap saat udara bergetar di sekelilingnya. Ji-yeon terdiam ketika monster-monster lain membungkuk rendah kepada penguasa baru mereka. Protagonis kita berteriak padanya untuk lari, tetapi Ji-yeon terpaku. Dalam satu gerakan cepat, monster itu menangkapnya dan merebut jantungnya. Tubuhnya jatuh, darah membasahi bajunya. Ji-yeon terbaring di genangan darah yang meluas. Haru berlutut, meneriakkan namanya. Eugene panik, berteriak sementara Paran menggenggam senjatanya, memaksa dirinya untuk bergerak. Dia menerjang monster besar itu, tetapi senjatanya patah saat mengenai sasaran.
Dengan pukulan keras, monster itu melemparkan anak kita ke tanah, tulang rusuknya terasa sakit.